Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa belajar sekolah Sabat bersama impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran yang kedua ya. Dengan judul Fondasi Kejadian. Nah, ini pelajaran yang begitu baik bagi kita ya. Pendahuluannya kemarin Mas Hansen udah bilang di pelajaran pertama di akhir pelajaran pertama ya. Seperti apa pelajaran kita? Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, saya meminta Mas Hansen untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami kebenaran yang telah Engkau ilhamkan kepada hamba-hambamu, para nabi, para rasul, sehingga saat ini kami dapat belajar dari semua tulisan yang ada di Alkitab tentang kebenaran, tentang nubuatan. Dan biarlah eh, pada kali ini kami dapat belajar fondasi kebenaran yang ada dalam kitab Kejadian. Kami mohon biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk ya saudara-saudara, ada baiknya ya kami atau kita kembali lagi mengingat tentang satu konsep yang kita sudah singgung di pelajaran pertama kemarin. Ya, ini konsep yang sangat penting, yaitu adalah jenis-jenis nubuatan. Ya, kita sudah belajar sahabat lalu bahwa ada dua jenis nubuatan. Yang pertama adalah nubuatan apokaliptik dan yang kedua adalah nubuatan klasik. Nah, perbedaannya apa? Ini saya cuma copy ya dari dokumen kita study notes di pelajaran sebelumnya. Tapi intinya saudara-saudara, nubuatan apokaliptik itu adalah nubuatan yang dipenuhi atau menggunakan simbol-simbol atau penggambaran yang tidak umum atau tidak biasa. Bukan berarti tidak familiar, tapi tidak umum gitu ya. Maksudnya logam yang disusun berlapis, binatang yang memiliki karakteristik binatang lain itu kan tidak umum ya, bukan sesuatu yang wajar gitu. Nah, lalu simbol nubuatan apokaliptik ini juga adalah nubuatan yang cenderung bersifat linear dan mencakup sampai ke akhir zaman. Jadi fokusnya adalah akhir zaman, dari situ namanya apokaliptik. Dan nubuatan ini yang paling penting adalah nubuatan ini adalah nubuatan tanpa syarat, ya, atau tidak bersifat kondisional. Artinya apa? Nubuatan apokaliptik ini lebih seperti pengungkapan kemahatauan Tuhan, ya, dibandingkan apa namanya nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi jika manusia begini 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 gitu. Jadi nubuatan ini tidak dipengaruhi oleh pilihan manusia. Ya, berbeda dengan nubuatan apokaliptik, nubuatan jenis lain yang disebut dengan nubuatan klasik ya. Yang kemarin kita sempat singgung, salah satu contohnya adalah yang ada di Yunus ya. Mas Yansen kemarin kasih contoh tuh di sahabat lalu. Ya, Yunus bagaimana Niniwe khotbah Yunus ya 40 hari akan ditunggangbalikan itu adalah nubuatan klasik gitu. Tetapi syaratnya adalah itu bisa terjadi kalau mereka tidak bertobat. Nah, tapi nyatanya mereka bertobat sehingga nubuatannya berubah akhirnya gitu, tidak jadi. Ya itu adalah contoh nubuatan klasik. Ya, jadi nubuatan itu nubuatan yang bersyarat dan tergantung dari respons manusia. Ya, dan juga bisa pengenapan berganda. Nah, ini adalah pendahuluan yang sangat penting ya saudara karena sepanjang triwulan ini yang kita akan pelajari itu adalah nubuatan jenis apokaliptik ya. Jadi jangan lupa bagi guru-guru sekolah sahabat jangan sampai dicampur adukkan gitu dua jenis ini. Kalau ada pertanyaan yang ternyata itu adalah nubuatan klasik bisa diluruskan gitu ya. Karena itu pendekatan akan berbeda dengan cara kita mendekati sekarang apalagi kita baca kitab Kejadian nanti kan. Nah, bingung nanti kalau kita pakai Kejadian untuk baca nubuatan klasik gitu. Nah, mungkin itu pendahuluan ya, hanya untuk mengingatkan kembali kita dua jenis nubuatan ini dan ya, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yansan. Monggo Mas. Ya, terima kasih Bill. Ini sebuah konsep yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita ya supaya kita tidak bingung. Eh, Mari kita mulai dengan satu konsep yang dijelaskan oleh penulis sekolah sahabat kita ya, Sean Brunstra. Dia menyebutnya adalah prinsip penyebutan pertama. Hmm. Sekali lagi, prinsip penyebutan pertama. Ya. Jadi dalam sekolah sahabat kita dijelaskan ya, Alkitab itu punya satu kursus survei umum, ya, kursus survei umum. Dan kursus survei umumnya itu adalah Kitab Kejadian. Jadi kita anggap kalau
kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, 66 kitab dalam Alkitab itu adalah satu pengetahuan yang penuh, ya, maka kursus survei umumnya itu ada di kitab Kejadian. Semua konsep-konsep, ide-ide yang ada di seluruh Alkitab itu diperkenalkannya di kitab Kejadian, gitu. Nanti baru dijelaskan lebih rincinya di kitab-kitab selanjutnya, ya. Itu yang dimaksud dengan eh, kursus survei umum, ya. Jadi konsep-konsep, ide-ide mendasar diperkenalkan di situ sebelum ke kitab-kitab yang selanjutnya. Sehingga pertama kali sebuah konsep atau sebuah simbol disebutkan dalam Alkitab, ya, terutama kalau itu disebutkan di kitab yang paling awal, di kitab Kejadian, ya, kita bisa dapat pemahaman umum tentang konsep tersebut. Ya, karena kitab Kejadian itu adalah tadi kursus survei umum itu tadi, ya. Dan kalau kita udah paham bagaimana konsep itu, simbol itu ada di kitab Kejadian, kita bisa memahami bagaimana konsep tersebut digunakan di kemudian hari di kitab-kitab yang selanjutnya. Ya, kayak gitu konsepnya, ya. Itulah yang disebut dengan prinsip penyebutan pertama. Di mana sih sebuah konsep itu disebutkan pertama kali? Di mana sih sebuah simbol itu disebutkan pertama kali? Ya. Dari situ, dari kursus survei umumnya itu, kita paham basicnya, dan dari situ kita bisa paham konsepnya waktu dia dilanjutkan ke kitab yang selanjutnya. Ya, seperti itu, ya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang apa istilahnya, ya? Memberikan informasi secara perlahan. Oke, dari waktu ke waktu, ya. Dimulai dari yang dasar dulu, kemudian diperbesar, ya, selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Ya, orang Advent menyebutnya sebagai progressive revelation, ya kan? Wahyu yang semakin bertambah. Jadi dimulai dari yang dasar dulu, tapi nanti makin lama makin bertambah pemahamannya, makin detail. Ya. Dan yang paling awal dari mana? Ya dari kitab Kejadian, jelas seperti itu, ya. Yang paling awal. Nah, tapi ada satu isu, ya, yang harus kita bahas di sini. Menurut tradisi Yahudi, kitab Kejadian bukan kitab yang pertama kali ditulis. Oke? Yang pertama kali ditulis menurut tradisi Yahudi itu adalah kitab Ayub. Kitab Ayub, ya. Jadi Musa itu lebih dahulu menulis kitab Ayub sebelum menulis kitab Kejadian. Ya. Tapi tetap aja secara awal pula kitab Kejadian itu lebih awal dalam arti dia membahas topik-topik yang lebih awal. Ya. Karena kitab Kejadian membahas peristiwa-peristiwa bahkan sebelum Ayub. Oke? Bahkan sebelum Ayub. Ya. Contohnya adalah peristiwa penciptaan, kemudian kejatuhan, kemudian peristiwa air bah, kemudian Menara Babel, ya. Itu kan semuanya sebelum Ayub. Ditulisnya setelah Ayub, ya, tapi menjelaskan peristiwa yang sebelum Ayub. Jadi tetap aja secara konten dia adalah konten yang berisi tentang sesuatu yang lebih awal, meskipun secara penulisan kitab Ayub lebih awal dari Kejadian, ya. Seperti itu. Semoga ini tidak membuat kita bingung, ya, karena mungkin dari saudara-saudara ada yang tahu gitu kalau kitab Ayub ditulis duluan, ya. Berarti sebenarnya yang paling awal tuh harusnya kitab Ayub yang jadi sebuah apa basicnya, landasannya, fondasinya. Ya enggak juga gitu, ya. Tetap saja penciptaan itu lebih awal dari Ayub, kejatuhan itu lebih awal dari Ayub. Gitu. Ya. Eh kita buka beberapa ayat, Bil. Kita Oke. buka Yesaya 40 ayat 7 dan 8. Yesaya 40. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Oke? Lanjut, Bil. Maleakhi 3 ayat 6. Maleakhi 3 ayat 6. Hmm. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, dikatakan bahwa Tuhan tidak berubah. Ya. By the way, Maleakhi 3 ayat 6 ini kita sudah pelajari di pelajaran sekolah sahabat triwulan lalu, ya. Nah, jadi bagi yang bingung dengan apa maksudnya ayat ini secara lebih detailnya, coba dibuka lagi pelajaran sekolah sahabat yang triwulan lalu, ya. Ya, tapi kita nggak akan bahas panjang lebar demi kesingkatan durasi, ya. Hmm, Oke. hmm. Kita lanjutkan Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8.
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Yesus Kristus Tuhan ya, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, perhatikan ya, Yesaya 40, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hmm. Ya, jadi waktu Tuhan menetapkan kebenaran, oke, Tuhan itu tidak mengubah pikirannya. Waktu Tuhan mulai mengajarkan kebenaran kepada umatnya, ya, kita bisa percaya, kita bisa mengandalkan fakta bahwa Tuhan akan terus mengajarkan kebenaran yang sama sampai seterusnya, gitu. Ya, pengulangan prinsip atau tema Alkitabiah yang sama, ya itu nggak akan mengubah maknanya, tapi justru malah menjelaskan secara lebih detail, ya. Karena Tuhan sudah menetapkan kebenaran dan Tuhan tidak mengubah pikirannya, ya itu ya. Eh, tapi lagi-lagi ada satu masalah yang perlu kita bahas ya. Nah, ini cukup menarik. Kita buka Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Yeremia Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. ayat 7 sampai 10. Oke. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang satu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Iya, secara prinsip tentu benar ya bahwa Tuhan itu tidak berubah, ya. Tapi dalam konteks tertentu, ya Tuhan itu berubah, ya kan? Dan terkhususnya dalam konteks nubuatan ya. Makanya tadi di awal Bill bilang ada nubuatan apokaliptik, ada nubuatan klasik, ya. Tentu dalam konteks nubuatan apokaliptik itu tidak ada perubahan gitu kan. Tapi dalam konteks nubuatan klasik ada perubahan dong. Ada perubahan. Karena nubuatan klasik itu adalah nubuatan yang bersyarat, ya. Apakah nubuatan klasik ini akan terjadi atau tidak terjadi itu tergantung kepada pilihan dari umatnya. Ya. Kalau Tuhan mau melakukan yang baik, gitu kan, tapi ternyata umatnya tidak setia, ya maka yang baiknya itu tidak terjadi, gitu ya. Kalau Tuhan mau memberikan hukuman, tapi ternyata umatnya bertobat, ya maka hukumannya tidak jadi, gitu ya. Jadi dalam konteks nubuatan klasik, nubuatannya itu disampaikan dengan syarat. Syaratnya itu apa? Ya jika umatnya begini atau begitu, maka dia terjadi atau tidak terjadi. Ya. Bukan berarti Tuhan berubah. Ya. Bukan berarti Tuhan berubah, tapi nubuatan klasik itu konteksnya adalah hubungan. Dalam nubuatan klasik konteksnya adalah hubungan dan dalam hubungan ya, ya Tuhan ada melakukan perubahan dalam hubungan. Tuhan bisa menarik diri, Tuhan bisa membatalkan keputusannya gitu ya dalam hubungan. Tapi dalam karakternya ya sebagai Tuhan yang maha benar, sebagai Tuhan yang maha kasih, sebagai Tuhan yang maha adil ya itu nggak akan pernah berubah gitu loh. Ya, makanya kalau ada sebuah konsep kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan sejak awal itu nggak akan berubah sampai akhirnya nanti. Justru akan semakin dalam, nggak akan berubah. Tapi dalam hubungan bisa ada perubahan dan itulah nubuatan klasik itu yang menggambarkan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi ya kita bisa eh, menggunakan prinsip penyebutan pertama ini ya karena Tuhan yang sama di kitab Kejadian adalah Tuhan yang sama di kitab Keluaran, adalah Tuhan yang sama di kitab Daniel, Tuhan yang sama di Injil Matius, Tuhan yang sama di kitab Wahyu. Maka kebenaran yang sama yang Tuhan sudah sampaikan di eh, kitab Kejadian itu akan sama dengan kitab Keluaran, Daniel, Matius, Wahyu, ya, akan sama. Oke, tapi perhatikan jangan nanti saudara kaget dengan nubuatan klasik dan bilang katanya kebenaran tidak berubah, tapi kenapa nubuatan ini katanya begini tapi malah tidak terpenuhi? Kenapa nubuatan ini katanya begini tidak terpenuhi? Ya, itu dalam relasi ya. Tuhan memberikan nubuatan yang ada syaratnya sesuai dengan bagaimana tingkah lakunya bangsa Israel gitu kan dalam hubungan dalam perjanjian itu ya. Jadi semoga kita tidak
Bingung ya, makanya bagus sekali tadi di awal Bill sudah sampaikan perbedaan antara nubuatan klasik dengan nubuatan apokaliptik ya, seperti itu. Silahkan Bill, tanggapannya. Eh, ya, ya mungkin ini pelajaran yang begitu bagus ya bagi kita ya pemantik untuk memperlakukan kitab kejadian ya sebagai tadi istilahnya Mas Hansen pakai apa tadi itu? Suatu kursus survei umum gitu ya. Istilahnya Sean Burnstra Istilahnya itu. Son Bunstra, sorry. Ya, Iya, kursus survei umum gitu ya. Jadi saya kira bagus ya, bagus sekali ya dan saya rasa ya ya ini menunjukkan kredibilitasnya Son Bunstra lah. Dia ngomong kepada orang awam dan mungkin di media dan di apa Bible campnya bagus ya untuk menarik ke kitab kejadian ya. Saya perhatikan jarang loh, jarang sekali orang yang membahas nubuatan lalu menarik ke konsep kejadian gitu. Biasanya itu langsung dieksegesis ayatnya gitu, ayatnya langsung dikupas gitu. Tapi jarang kayak menarik ini prinsip-prinsip ini ada di mana gitu. Dan saya rasa itu sangat bagus bagi orang yang tidak punya konteks Alkitab. Kalau orang Advent mungkin udah tahu, oh ya udah tahu itu pernah terjadi gitu. Tapi kalau orang yang jarang baca Alkitab atau tidak pernah punya ekspos terhadap struktur Alkitab, maka mengarahkannya ke kitab Kejadian itu sangat bagus ya saya rasa ya. Itu sangat bagus ya. Kalau pas saya pikir-pikir ya, karena kitab Kejadian kan benar kata Mas Yansen tadi, itu kan awal. Itu kan awal. Jadi ya ya ini saya rasa ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali lah untuk apa namanya sebagai pendahuluan kita. Mungkin itu Mas Yansen. ya, oke. Terima kasih Bill. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita baca kitab Kejadian ya. Ya, Betul. kita dari tadi ngomong panjang lebar kok belum dibuka-buka kitab Kejadiannya. Ya, saya tahu saudara sudah tidak sabar ya. Kita buka Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Jadian 3 ayat 1. Oke. Ya, aku baca. Ya, Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. ya. Mari kita buka ayat ini dalam bahasa Ibrani-nya, Bill. Oke. Ya. Oke. Kita fokus di ayat 1 ya. Saya bacakan. Vihanakas dan sang ular haya warum adalah cerdik, tapi maksudnya di sini licik, maksudnya secara negatif ya, warum, licik. Mikol hayat hasadeh, dari semua hewan di padang, Asher Oasa Adonai Elohim, yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah. Vayomer El Haisha, berkatalah dia, maksudnya berkatalah Hanahash, berkatalah si ular ini kepada Haisha, si perempuan itu. Afki amar Elohim, bukankah Elohim Allah berkata, lo tohlu mikol oet sagan, jangan kamu makan dari semua pohon di taman ini. Ya, itu Kejadian 3 ayat 1 dalam bahasa Ibrani ya. Perhatikan konstruksi dari frasanya menunjukkan bahwa penekanannya itu ada pada si ular. Oke, penekanannya ada pada si ular. Perhatikan, dalam bahasa Ibrani, kata pertama dari pasal 3 itu adalah nahash, ular. Ya, jadi setelah peristiwa penciptaan di pasal 1 dan 2, ya, pasal 3 ya dimulai dengan kata pertamanya itu ular, nahash. Seakan-akan ini memperkenalkan tokoh baru gitu. Kalau dalam sebuah apa panggung teater gitu atau dalam sebuah film, ya. Jadi apa sangat penting ini untuk membaca eh, apa nahash ular ini sebagai kata pertama dari pasal 3 ya yang mengubah plotnya dari plot penciptaan di pasal 1 dan pasal 2. Dan perhatikan bahwa di sini ular nahash
itu diawali dengan definite artikel. Oke? Ha dalam bahasa Ibrani ha, ya, ha nahash. Oke. Yang dalam bahasa Inggris kata ha ini terjemahannya mungkin seperti kata the, ya. Yang dalam bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya, tapi kita bisa, ya, kita bisa paham ini sebagai si ular, sang ular bisa, ya. Jadi ha nahash menunjukkan ini adalah satu sosok ular yang spesifik. Oke, jadi jangan sampai ini ditafsirkan sebagai spesies ular secara umum. Ya, jadi secara umum ular itu memang hewan yang apa? Hewan yang licik, gitu kan? Dan secara umum memang manusia itu bermusuhan dengan ular, gitu kan? Bukan. Ini bukan berbicara tentang spesies ular secara umum. Ini hana khas dengan definite artikel. The serpent, si ular, sang ular. Jadi ularnya ini spesifik. Ularnya ini diindividualisasikan, ya, menunjukkan bahwa ini adalah ular yang unik, ular yang familiar bagi si penulis, ya, penulisnya Musa, dan ular ini harusnya familiar juga bagi pembacanya, terutama pembaca awal kitab Kejadian, ya, pembaca yang sejaman dengan Musa. Oke, nah, kalau kita baca di seluruh Perjanjian Lama, ya, kita keluar dari ini, ya, kita keluar dari kitab Kejadian, ya, karena kitab Kejadian ini kan fondasinya, ya. Nah, sekarang kita coba lihat perkembangannya di kitab yang selanjutnya, gitu, ya. Kita lihat Iya. perkembangannya setelah kitab Kejadian di seluruh Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama mengenal sosok ular ini dengan baik. Perjanjian Lama. Oke. Perjanjian Lama mengidentifikasi si ular ini sebagai musuh Allah. Ya, nanti saudara baca sendiri ayatnya di rumah, ya, dalam Yesaya 27 ayat 1 gitu. Ya. Dan kalau kita mau melihat eh, konteks sejarah, konteks konteks budaya dari kitab Kejadian, ya. Dalam mitologi Timur Tengah kuno, ya, ular ini direpresentasikan sebagai perwujudan dari kejahatan. Itu mitologi Timur Tengah kuno. Ya, contohnya dalam mitologi Babilonia dan mitologi Mesir. Ya, ular kuno itu merupakan simbol yang dikenal sebagai musuh jahat yang harus dilawan oleh para dewa. Oke, jadi dari kitab Kejadian sendiri, selain kita bisa melihat perkembangannya di kitab-kitab yang selanjutnya, contohnya tadi Yesaya, dalam konteks sejarah, konteks budaya dari zaman kitab Kejadian itu sendiri, latar belakang Timur Tengah kunonya, ya, itu sudah familiar bahwa ular ini adalah representasi kejahatan. Makanya saya bilang tadi, Hanakas diindividualisasikan, ular yang unik, familiar bagi penulisnya, familiar bagi Musa, familiar bagi pembaca, ya, karena mereka hidup dalam konteks Timur Tengah kuno, gitu, ya. Lalu bagaimana eh, perkembangannya konsep ular ini dalam Perjanjian Baru? Nah, kita sama-sama buka Wahyu 12 ayat 9, ya. Wahyu 12 ayat 9. 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, perhatikan, ya. Kitab Wahyu secara jelas menyebut si ular tua. Maksudnya si ular dari zaman tua, si ular dari zaman kuno. Apa maksudnya ular dari zaman kuno? Ya, ular yang ada di kitab Kejadian, ya kan? Makanya kalau kita nggak mengerti kitab Kejadian, nggak mengerti fondasinya, nggak mengerti penyebutan pertamanya, ya, waktu dibilang oleh kitab Wahyu si ular tua, si ular dari zaman kuno, kita bingung karena kita nggak tahu yang tua dan yang kuno itu apa. Tapi kalau kita baca kitab Kejadian, kita sudah tahu fondasinya, kita sudah tahu penyebutan pertamanya, ya. Begitu disebut ular tua, ular dari zaman kuno, oh, kita tahu, ya. Karena catatan apa sih yang lebih kuno daripada catatan kitab Kejadian, kan, gitu, ya. Iya, Karena iya, dia iya. mencatat peristiwa penciptaan, kejatuhan itu kan sangat kuno, itu yang paling kuno kan dalam sejarah kita sebagai manusia, kan. Ya. Jadi kita tahu si ular tua ini adalah si ular yang ada di Kejadian 3. Ya. Dan dengan jelas Wahyu 12 ayat 9 menyebutnya sebagai iblis atau setan. Jadi ternyata ular yang ada di Kejadian 3 itu adalah iblis sendiri atau setan itu sendiri, ya, yang menyesatkan seluruh dunia. Ya, seperti itu. Ya. Jadi perhatikan, ya, dengan membaca kitab Kejadian,
Ya, fondasinya melihat penyebutan pertama ular dari kitab Kejadian, kita bisa mengerti apa maksudnya ular dalam nubuatan kitab Wahyu. Seperti itu. Sampai sini dulu, silahkan Bill kalau mau memberikan tanggapan. Iya, terima kasih Mas Jansen. Eh, saya dulu pernah ya dengar satu seminar, bukan seminar lah, sebenarnya kayak renungan, tapi bukan renungan juga, agak panjang soalnya. Ya apapun itulah. Tapi bukan dibawakan oleh orang Advent gitu ya, dibawakan oleh saudara kita dari denominasi lain, tapi Kristen gitu ya. Nah, dia membahas tentang Wahyu 12 ayat 9 ini. Si naga besar, si ular tua gitu kan. Nah, lalu eh, ya saya nggak tahu kenapa, apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ular ini adalah dari kitab Kejadian. Dia akhirnya tidak merefer kepada kitab Kejadian. Akhirnya dia terjebak sendiri dengan konsep ular ini. Karena dia tidak merujuk kepada perjanjian lama. Dalam konteks ini adalah penyebutan pertamanya, yaitu kitab Kejadian. Gitu kan. Akhirnya dia bingung sendiri mau menerjemahkan si ular tua ini sebagai spesies pada umumnya, atau itu adalah simbol iblis, hanya berbentuk simbol saja begitu kan. Sedangkan kalau saudara ingat di pelajaran sahabat lalu gitu ya, di kitab Wahyu itu kan tidak dimeteraikan kan, tapi kan langsung dimengerti oleh pembaca Para pertamanya. zamannya. Sehingga Iya, kalau si Yohanes dapat ilham ini, lalu pembaca pertamanya bukan cuma Yohanes abad pertama mendengar simbol si ular tua, maka bagi mereka pun mereka akan mengerti, tidak usah jauh-jauh ke zamannya Musa gitu kan. Tapi mereka pun harusnya mengerti gitu ya. Nah, mereka pun harusnya mengerti, entah itu karena simbol itu masih marak di budayanya, atau mereka punya pengetahuan tentang kitab kejadian itu sendiri. Gitu kan. Sehingga menurut saya ini konsep yang sangat penting ya, penyebutan pertama. Nah, ini ada dua kutipan ya. Saya akan copy dua. Yang pertama itu adalah dari The Great Controversy ya. Ini tentang eh, iblis ya. Tadi kita cuma baca ayat pertamanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu keturunannya. Perempuan itu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, itu Kejadian 3:15. Hukuman ilahi yang dijatuhkan terhadap setan setelah kejatuhan manusia juga merupakan sebuah nubuat yang mencakup semua zaman hingga akhir zaman dan menggambarkan pertikaian besar yang akan melibatkan semua ras manusia yang akan hidup di bumi. Allah menyatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini tidak terjadi secara alami. Ketika manusia melanggar hukum ilahi, sifatnya menjadi jahat dan ia selaras dan tidak bertentangan dengan setan. Secara alami tidak ada permusuhan antara manusia yang berdosa dan pencetus dosa, yaitu setan ya. Keduanya menjadi jahat melalui kemurtatan. Jika Allah tidak campur tangan secara khusus, setan dan manusia akan bersekutu melawan sorga. Dan alih-alih memelihara permusuhan terhadap setan, seluruh keluarga manusia akan bersatu dalam menentang Allah. Kasih karunia yang ditanamkan Kristus dalam jiwalah yang menciptakan permusuhan terhadap setan dalam diri manusia. Tanpa kasih karunia yang mengubah dan kuasa pembaruan ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan, hamba yang selalu siap melakukan perintahnya. Namun, asas baru dalam jiwa menciptakan konflik, di mana sebelumnya ada kedamaian. Kuasa yang diberikan Kristus memampukan manusia untuk melawan tiran dan perampasan kekuasaan. Siapapun yang terlihat membenci dosa alih-alih mencintainya, siapapun yang menolak dan melakukan hawa nafsu yang telah menguasai dirinya, memperlihatkan bekerjanya asas yang sepenuhnya dari atas. Itu kutipan pertama. Ya, kutipan kedua. Ini dari Signs of the Times. Karakter setan melalui usahanya untuk mengalahkan dan menghancurkan anak Allah berkembang di hadapan alam semesta dan dinyatakan dalam kejahatan yang sesungguhnya di hadapan dunia-dunia yang belum jatuh yang telah diciptakan oleh Kristus. Setiap kali ia menyengat tumit Kristus dengan taringnya yang mematikan, ular itu semakin memastikan kekalahan dan kehancurannya sendiri. Ya, kita nggak sempat bahas ya bagaimana belum kita bahas mungkin ya. Bagaimana peristiwa di kejadian itu menimbulkan apa konflik besar ya atau pertentangan besar. Tapi dari sini kita tahu bahwa konsep itu sudah ada di kitab Kejadian itu sendiri. Bahkan tanpa kita mengetahui apa yang terjadi di sorga. Ya itu kan sangat menarik ya bagi saya ya. Bagaimana mungkin maksudnya ada konflik sebelum kitab Kejadian, tapi di kitab Kejadian kita diperkenalkan akan ada konflik konflik besarnya di bumi. Nah, itu kan bagus ya konsep itu dan tokohnya diperkenalkan yaitu setan di kitab Kejadian dan itu hal yang paling penting. Kita harus tahu tokohnya, karakternya seperti apa. Ya, ya ini tambahan sedikit
dari penyebutan pertama ya, prinsip penyebutan pertama contohnya adalah si tokoh setan ini ya dalam penggambarannya sebagai ular. Mungkin itu, Mas Jansen. Iya, oke. Terima kasih, Bill. Ya, jadi masalah ular ini harusnya sudah cukup jelas ya. Jadi Udah bagi clear. bagi saudara-saudara yang belajar nubuatan kitab Wahyu, kemudian ketemu ular tua, ya jangan bingung. Penyebutan pertamanya dari kitab Kejadian, konsepnya dari kitab Kejadian, ya. Kalau udah mengerti ular di kitab Kejadian, Kejadian 3 harusnya mengerti apa yang dimaksud oleh Wahyu 12 ayat 9 tadi ya. Seperti itu. Betul. Oke, kita lanjutkan dengan Kejadian 22. Tolong bacakan Bil ayat 1 sampai 2. Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, kita baca dalam bahasa Ibrani-nya Bil. Tolong dibukakan. Oke, Kejadian 22. Sip. Oke ya, saya bacakan. Eh, Vehi akhar hadevarim haele. Maka setelah perkataan-perkataan ini, Ve ha Elohim nisa et Abraham. Maka Allah mencobai Abraham, menguji Abraham. Nah, Vayomer Elav, berkatalah dia kepadanya, maksudnya Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ya, dipanggil ya, Abraham. Vayomer, lalu jawabnya, Hineni, inilah aku, ya. Hineni, inilah aku. Ayat 2. Vayomer, berkatalah Tuhan, ya. Kahna, ambillah segera et binha, anakmu, et yehideha, yang yahid, yang satu-satunya, asher ahavta, yang engkau kasihi, et yitzhak, yakni Ishak, ya. Veleh leha, dan pergilah el eretz hamoria, ke tanah Moria, vehalehu syam, dan persembahkanlah dia di sana liolah sebagai korban bakaran. Al ahad haharim, sorry, al ahad heharim, pada salah satu dari gunung-gunung, dari bukit-bukit, Asher Omar Eleiha, yang akan aku katakan kepadamu. Ya. Perhatikan di sini ya, dalam bahasa Ibrani-nya ya, di kalimat awal, ayat 2 kalimat awal itu ya. Eh, ya. Kahna, ambillah segera, et binha, anakmu, et yehideha Asher ahavta, yang satu-satunya yang engkau kasihi, et Yitzhak, Ishak. Ya. Dalam teks bahasa Ibrani ya, ceritanya ini meningkat menjadi sebuah crescendo. Crescendo. Ya, dalam musik itu crescendo artinya berangsur-angsur makin keras. Ya, di sini ceritanya ya berangsur-angsur makin keras, crescendo. Kenapa? Karena perkataan Tuhan ini bergerak dari koneksi yang paling umum, paling jauh ke paling spesifik. Ya, dari binha anakmu jauh ya, umum, kemudian ke lebih spesifik, ya, yehideha asyir ahafta, satu-satunya yang kau kasih, lebih spesifik, dan ke paling spesifik, Ishak, Ishak, ya. Sekali lagi ya, eh, binha anakmu, yehideha asyir ahafta, satu-satunya yang kau kasihi, Ishak, Ishak, ya kan? Jauh, umum, lebih spesifik, paling spesifik, crescendo, ya. Ini adalah pengulangan yang abnormal, pengulangan yang nggak normal ya. Kenapa harus diulang-ulang makin spesifik kayak gitu? Ya. Tapi ini diperlukan, pengulangan yang abnormal ini diperlukan ya, karena Abraham ini punya kecenderungan untuk mentransfer janjinya. Ya. Di pasal sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, ketika Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham, Abraham itu selalu menanggapinya dengan merujuk kepada orang lain. Ya. Ini saudara nanti baca sendiri. Contoh Kejadian 15 ayat 2. Ya. Waktu Tuhan menjanjikan seorang putra, di situ Abraham malah merujuk kepada Eliezer, hambanya. Kejadian 15 ayat 2. Kemudian Kejadian 17 ayat 18, ketika Tuhan menjanjikan seorang putra kepadanya, Abraham malah merujuk kepada
Tebak? Ismail. Ya, malah merujuk kepada Ismail. Oke, itu Kejadian 17 ayat 18. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman semacam itu, perlu bagi Tuhan untuk menjadi lebih dan lebih lagi spesifik, seakan-akan Tuhan itu mengikuti dugaannya Abraham. Ya. Kah et binha, ambillah anakmu. Anak yang mana? Ya kan? Oh, Ya. Abraham pasti akan masih bingung. Oke, Tuhan harus bilang, ya, Yehideha asyar ahafta, satu-satunya yang kau kasihi. Ya. Tapi aku kasih sama dua-duanya, misalkan gitu kan? Langsung dibilang lagi sama Tuhan, et Yitzhak, Ishak. Gak ada pertanyaan. Dari paling umum ke paling spesifik, crescendo. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang saya mau menyoroti kata yang tunggal. Dalam bahasa Ibrani adalah Yehideha, anakmu yang tunggal. Kata dasarnya itu Yahid, tunggal. Ya. Tulis saja Yahid gitu, tunggal ya. Ya. Tunggal ini merupakan penjelasan terhadap kata anak kan. Ya, jadi yang tunggal itu apa? Yang tunggal itu anak ya. Ya kan makanya Ben Yahid ya, anak tunggal gitu kan. Jadi yang tunggal itu anaknya maksudnya. Menandakan ada karakter eksklusif dari hubungan Abraham dengan Ishak, ya kan? Meskipun Abraham punya, sebenarnya Abraham itu kalau kita tahu ceritanya kan punya beberapa anak gitu ya, punya beberapa anak. Tapi begitu Ishak disebut sebagai Yahid, Ben Yahid sebagai anak yang tunggal, berarti ada karakter eksklusif antara Abraham dan Ishak yang hanya Abraham yang Ishak yang seperti itu karakter hubungannya. Satu-satunya yang Hmm. seperti itu. Ya dibanding dengan anak-anak yang lain gitu maksudnya ya. Ya. Dan jelas yang dimaksud adalah karakter sebagai anak perjanjian. Oke, hanya Ishak yang dimaksudkan sebagai anak perjanjian, bukan yang lain. Makanya disebut satu-satunya eksklusif hanya Ishak yang seperti itu, anak yang lain enggak karena hanya Ishak yang anak perjanjian. Ya, itu. Kemudian dikatakan di situ anak yang engkau kasihi ya, Asher Ahavta, yang engkau kasihi. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah kata Ahav ya. Ahav artinya kasih. Ya. Dan ini Oke. adalah penyebutan pertama kata Ahav. Penyebutan pertama kata kasih di seluruh kitab Kejadian. Bukan hanya itu, ini adalah pertama kali penyebutan kata kasih di seluruh Perjanjian Lama. Bukan hanya itu, ini adalah pertama kali penyebutan kata kasih di seluruh Alkitab. Oke, ya. Jadi dikatakan bahwa Asher Ahavta yang engkau kasihi, ya. Berarti ada yang lebih antara Abraham dan Ishak daripada sekedar hubungan ayah anak, ya. Yaitu hubungan perjanjian itu. Ada yang lebih di situ ya. Dan tentu ini jangan ditafsirkan bahwa Abraham itu nggak mengasihi Ismail, jangan ditafsirkan seperti itu, ya. Tapi karakter khusus, karakter kasih yang khusus antara Abraham dan Ishak itu ditunjukkan dengan perkataan Tuhan Asher Hafta yang kau kasihi, gitu ya. Yang lebih daripada hubungan ayah anak yang sekedarnya, ya seperti itu. Ya. Ini sangat menarik ya. Sekali lagi, ayat ini adalah penyebutan kasih pertama kalinya, penyebutan pertama kata kasih di seluruh Alkitab. Ahaf ya. Oke. Sekarang mari kita lihat koneksinya dengan penyebutan kasih di kitab-kitab selanjutnya, kitab-kitab setelah kitab Kejadian, oke? Kita lihat ya bagaimana kasih itu nanti dibangun dari kitab Kejadian tapi dikembangkan di kitab yang lain, diperdalam di kitab yang lain. Oke? Kita buka Yohanes 3 ayat 16 ya. Ayat yang sangat terkenal itu ya. Silahkan ya. Oh, Yohanes 3 ayat 16. 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Perhatikan di situ ada kata kunci yang sama ya. Pertama kata kunci kasih, jelas itu sama ya, muncul di ayat ini kasih ya. Dan ini juga adalah penyebutan kata kasih pertama di Injil Yohanes. Oke? Ya. Kemudian kata kunci yang lain adalah anak yang tunggal itu juga muncul di ayat ini. Ya, jadi ada dua kata kunci yang sama ya, kasih dan anak yang tunggal. Dan kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16 dengan mendalam ya, ayat ini sangat jelas menyinggung kita kisahnya si Ishak. Sangat jelas. Oke? Perhatikan. Di Kejadian 22 ayat 2 ya, Abraham mengasihi anaknya yang tunggal, Ishak. Di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengasihi dunia
Dan Tuhan mengasihi anaknya yang tunggal juga, ya. Di apa tersirat ya, Tuhan mengasihi anaknya yang tunggal juga, Yesus Kristus. Oke. Di Kejadian 22 ayat 2, Abraham mau mengorbankan anak yang tunggal, Ishak. Di Yohanes 3 ayat 16, ya, Bapa mau mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, ya, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Seperti itu ya. Maka eh, kasih Abraham, ya, yang adalah penyebutan kasih yang pertama kali di seluruh Alkitab, kasih Abraham itu adalah model untuk kasih Bapa. Seperti kasih Abraham, begitulah kasih Bapa. Ya. Dan maka seperti Abraham mau mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, begitu pula Tuhan Bapa mau mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus. Maka Ishak sebagai anak yang tunggal adalah model untuk Yesus sebagai anak yang tunggal. Jadi kalau kita mau melihat konsep kasih waktu pertama kali muncul di Alkitab, penyebutan pertama dari kasih, yaitu adalah kasih tentang seorang bapak yang mau mengorbankan anaknya. Dan ternyata memang di seluruh Alkitab kasih yang terbesar itu adalah itu, bapak yang mengorbankan anaknya, ya, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan memahami penyebutan pertama dari kata kasih, fondasinya di kitab Kejadian, ya, kita bisa paham kasih yang muncul seterusnya di seluruh Alkitab. Ya, seperti itu, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya. Eh, saya pikir tadi lu mau nyinggung ya. Kita pernah nonton ya film tentang ini. Oh ya, Kita berdua kan? ya, Iya, kita pernah nonton apa itu? His Only Genre Son judulnya. His Only Son ya. His Ya, Only Son. Ya itu bagus sekali ya. anaknya yang tunggal. Iya. Dan His Only Son kita pikir ngomongnya Yesus, ternyata filmnya tentang Ishak. Iya, Filmnya tentang Ishak. Jadi waktu awal kita nggak ada nonton, aku nggak ada nonton apa namanya trailer, nggak ada, cuma His Only Son. Aku pikir oh ini tentang Yesus. Ternyata ceritanya, sepanjang ceritanya tentang Ishak, tentang Abraham mengorbankan Ishak, ya. Pergumulan hatinya. Dan di akhir filmnya dia mengutip Yohanes 3 ayat 16. iya. Ya Dan kan, kalau menghubungkan Ishak ke Yesus. Yesus. Dan itu saya ingat ya, saya nangis ya nonton film itu, bagus sekali ya. Artinya ya, ya itu literally perujukan pertama. Itu literally perujukan pertama. Kalau saudara belum nonton, saudara coba nonton ya. Itu bagus filmnya. Ya, walaupun ada banyak tambahan imajinasi apa sutradara, tapi ya oke lah. Ya, tapi itu bagus ya. Bagaimana ya, ya kalau kita nggak ada waktu untuk mendalami pergumulan Abraham ya. Yang kita ya itu kita bisa baca sendiri di Kejadian 22 gitu ya. Tapi ya seperti itulah mungkin ala Bapa. Karena itu kan model, ya kan? Itu kan Iya, model. Seperti itulah mungkin ala Bapa, bagaimana dia harus mengorbankan anaknya untuk keselamatan dunia, gitu ya, untuk keselamatan dunia. Ya, uniknya adalah di kedua konteks ini Ishak dan Yesus nggak ada salah. iya, iya, Ishaknya apa, bangun pagi-pagi tiba-tiba udah dibunuh aja, mau dibunuh aja, nggak ada salah apa-apa gitu. Kalau dia nakal, ya oke, gitu kan, dia nggak tahu bahkan kenapa dia kayak gitu, ya. Dan Yesus juga nggak ada salah ya, dan itu sebuah tragedi ya. Dan tapi itulah kasih, dan konsep kasih itu luar biasa ya. Ya mungkin itu sedikit komentar ya terhadap baru 2 ayat ya dari Kejadian 22 ini. Monggo dilanjutkan Mas Hansen. iya. Kita lanjutkan masih di Kejadian 22. Kita baca ayat 7 sampai 8. Oke. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke, ya. Mari kita buka lagi dalam bahasa Ibrani-nya, Bill. Oke. Yap, 7 dan 8. Yap. Ya. Kita fokus di ayat 7 ya. Vayomer Yitzhak, berkatalah Ishak el Abraham Aviv kepada Abraham bapaknya. Vayomer, berkatalah dia, Avi. Perhatikan di situ, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kan berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya,
Bapak gitu kan. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, perhatikan. Vayomer Yitzhak, berkatalah Ishak, El Abraham, kepada Abraham, Aviv, bapaknya, berkatalah Vayomer Avi. Jadi kata berkatalahnya itu diulangi. Ya, kalau Oh, saya bahasa Indonesia kan gini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, titik. Berkatalah dia, Bapak. Ya, kata Vayomer, berkatalah itu muncul dua kali. Ya, jadi seakan-akan di awal Ishak itu sudah mau berkata, tapi nggak keluar kata-katanya. Saudara pernah pikirkan itu di saat iya. hati saudara sedang tidak baik, perasaan campur aduk, saudara mau ngomong sesuatu, tapi saudara akhirnya nggak sampai hati untuk ngomong, ya. Jadi Vayomer Yitzhak el Abraham Aviv, tapi nggak ngomong apa-apa. Baru Vayomer berkatalah dia, ya. Baru dia akhirnya memberanikan diri, baru akhirnya ngomong. Avi, itu pun cuma satu kata yang dia omongin. Bapakku, Avi, ya. Jadi pas pertama kali dia mau ngomong dia nggak bisa ngomong apa-apa karena perasaannya sedang campur aduk. Dan waktu akhirnya dia berani ngomong, dia cuma ngomong satu kata, Avi, bapakku. Oke, lanjut. Kita lihat jawabannya Abraham. Vayomer, berkatalah, maksudnya Abraham ya. Hineni, hineni, ini aku anakku. Dalam bahasa Indonesianya, ya anakku. Tapi dalam bahasa Ibraninya, hineni, ini aku anakku. Hmm. Ya. Perhatikan bahwa jawaban Abraham ini ya menggunakan kata yang sama waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan di ayat 1. Coba bahasa Ibrani Bil ke ayat 1. Ayat 1 ya. Vayehi akhar hadevarim haele, maka setelah perkataan-perkataan ini, Vha Elohim nisa et Abraham, maka Tuhan menguji Abraham. Vayomer Elaf, berkatalah kepadanya, Abraham, Abraham dipanggil, Vayomer, berkatalah Abraham, Hineni, Hineni. Jadi, waktu Tuhan memanggil Abraham di ayat 1, Abraham menjawabnya dengan, Hineni, ini aku. Kembali ke ayat 7, Bil. Dan di ayat 7, waktu Ishak yang memanggil Abraham, Abraham jawabnya juga sama. Hineni, ini aku. Oke? Ya. Cara Abraham menjawab Tuhan sama dengan cara Abraham menjawab Ishak. Sikap Abraham terhadap Ishak sama dengan sikap Abraham terhadap Tuhan. Inilah agamanya Abraham. Agamanya Abraham itu adalah agama yang sama waktu berhubungan ke atas dengan waktu berhubungan ke samping. Agamanya Abraham adalah agama yang sama waktu berhubungan vertikal dan berhubungan horizontal. Agamanya Abraham adalah agama yang sama waktu berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama. Ya. Jangan sampai kita pikir kepada Tuhan kita jawab Hineni, ini aku. Ya. Tapi waktu saudara kita yang memanggil, apa kita jawabnya? Apa lu manggil-manggil? Apa lu? Ya, enggak. Abraham, Tuhan panggil Hineni. Sikap dia ke Tuhan seperti itu. Tapi sikap dia ke sesama itu mencerminkan sikap dia ke Tuhan kan? Waktu Ishak memanggil Hineni, sama seperti itu juga. Ya, oke, kita lanjutkan membaca bahasa Ibraninya Kejadian 22 ayat 7 ya. Ya. Eh Ya, Vayomer Hineni berkatalah Abraham, Hineni ini aku, Beni ini aku anakku. Vayomer berkatalah Ishak. Sekarang Ishak yang berkata lagi ya. Hineh Haesh. Ini apinya. Vhaoetsim dan kayunya. Vaye dan di manakah haseh anak domba seh leolah untuk korban bakaran. Nah, perhatikan sekarang Abraham menggunakan sorry, bukan Abraham. Sekarang Ishak menggunakan kata yang sama. Hineh. Ya kan kalau tadi Abraham dipanggil Tuhan menjawabnya Hineni. Abraham dipanggil Ishak menjawabnya Hineni. Sekarang gantian Ishak yang berkata dengan Hineh, ya, tapi digunakan untuk berbicara tentang ash, tentang api, berbicara tentang haitsim, tentang kayu-kayu ya. Hineh haesh, vhaitsim. Ya, ini apinya, ini kayunya. Ya. Sekarang coba saya baca lagi ayat ini dalam bahasa Ibrani tanpa saya terjemahkan. Sekarang coba saudara tangkap itu permainan kata hineh di situ ya. Vayomer Yitzhak el Abraham Aviv. Vayomer Avi, Vayomer Hineni benih, Vayomer Hine Haesh Vhaitzim Vaye Haseh Leola. Saudara dapat itu bunyinya ya? Tangkap ya Iya. bunyinya. Ya.
Kalau Abraham bilang ini aku anakku, iya itu kamu. Tapi ini apa? Kok yang kok di sini ada api? Kenapa di sini ada kayu? Ya, dan itu mengantarkan kepada pertanyaan yang menggemetarkan dari Ishak. Di mana anak dombanya? Ayah Haseh, Ayah Haseh, di mana anak dombanya? Ya. Ini adalah cara lain dari Ishak untuk mendefinisikan kenyataan yang buruk itu ya, tanpa harus jelas bilang, akukah dombanya? Seakan-akan Ishak bilang, akukah dombanya? Ya. Hine, kalau Abraham bilang hine nih, benih, kalau Abraham memang bilang ini aku anakku, kenyataannya yang ada di sini nggak menunjukkan situasi bahwa Abraham ada untuk anaknya. Kenyataannya justru menunjukkan bahwa Abraham sedang mau melakukan sesuatu yang buruk ke anaknya. Hine, yang ada di sini malah api, yang ada di sini malah kayu. Ya. Aye, hase, di manakah anak dombanya? Dan ayat ini adalah penyebutan pertama dari kata seh, domba. Sorry, lebih tepatnya anak domba dalam bahasa Ibrani. Seh, ya, anak domba. Ya, ini perlu diperjelas loh teman-teman, karena kalau kita cari dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, ya, kata domba itu pertama kali muncul itu di Kejadian 4. Ya, by the way itu sehnya pakai S ya, Bil. Seh. Oh, S doang. Ya. Jadi kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Inggris ya, kata domba itu pertama kali muncul di Kejadian 4. Tapi di Kejadian 4 itu bahasa Ibraninya bukan seh. Ya. Di Kejadian 4 bahasa Ibraninya, ini kalau nggak salah ya, by memory ya, adalah son. Son, yang artinya adalah kawanan kambing domba. Gitu ah, ya. Apa bahasa Inggrisnya mungkin flocks gitu ya mungkin ya. ya. Ya, kawanan kambing domba. Jadi walaupun dalam terjemahan gitu ya, kita sama-sama melihat kata domba gitu ya, dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Ibrani, kata seh, ya, anak domba, itu pertama kali muncul di ayat ini. Gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang coba kita bandingkan ayat ini dengan terjemahan Septuagintanya, Bil. Tolong ditampilkan. Septuaginta. Eh, Septuaginta ya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum tahu, Septuaginta itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama yang aslinya bahasa Ibrani ya. Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, dan ini terjemahan kuno sudah ada sekitar 300 tahun sebelum Yesus lahir ya. Ya. Dalam Septuagintanya, kata seh ya, kata seh dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan menjadi provaton dalam bahasa Yunani ya. Sekali lagi kata seh dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi provaton dalam bahasa Yunani ya. Seperti itu. Mana sih? Itu di baris kedua dari bawah ya. Baris kedua dari bawah provaton. Provaton. Ya, pakai B nulisnya, probaton gitu. Oh, beta. Ya, beta ya, probaton. Oke. Sekarang mari kita melihat ya, bagaimana konsep anak domba yang sudah muncul pertama kali di kitab Kejadian dikembangkan di kitab-kitab selanjutnya. Oke? Ya. Kita buka Injil Yohanes ya, dan ini adalah ayat inti kita. Kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Perhatikan ya, kata kunci yang sama anak domba muncul ya. Sekarang kita buka bahasa Yunani-nya, Bil. Oke, John 29. Oke. Ti epaurion vlepiton Yesun. Ya. Keesokan harinya dia melihat Yesus, maksudnya si Yohanes ya melihat Yesus. Erchomenon pros avton, datang kepadanya, maksudnya datang ke Yohanes. Kelegi dan berkata, yang berkata di sini Yohanes ya, ide o amnos tu theu.
Ide, lihatlah, o amnos, anak domba, tuteu Allah. Lihatlah anak domba Allah. Satu masalah muncul. Ternyata di sini, kata anak domba dalam bahasa Yunani adalah amnos. Oke? Di Yohanes 1 ayat 29, kata anak domba bahasa Yunaninya adalah amnos. Ya. Dan ini cukup sulit karena tadi di Kejadian 22 ayat 7, ya, kata bahasa Yunani untuk anak domba adalah provaton. Provaton. Ya. Kita tahu bahwa provaton dan amnos itu bukan kata yang sama. Oke, provaton dan amnos itu adalah dua kata yang berbeda. Jadi bahasa Yunaninya anak domba di Kejadian 22 ayat 7 dengan bahasa Yunaninya anak domba di Yohanes 1 ayat 29 itu berbeda. Ya. Kalau kata yang dipakai berbeda, apakah tepat kalau kita pahami Yohanes 1 ayat 29 merujuk kepada hal yang sama? Kata yang dipakai aja beda loh. Ya, ya mungkin kalau kita baca sekilas kita nggak melihat ini, tapi kalau kita baca dalam bahasa Yunani kita akan melihat ini ya. Dan ini cukup cukup penting untuk kita apa istilahnya? Untuk kita observasi gitu ya. Begini, bagaimanapun ya, untuk melihat persamaan kata antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak semudah itu memang. Karena pada dasarnya perjanjian lama dan perjanjian baru ditulis dengan bahasa yang berbeda, ya. Oke, jadi perjanjian lama itu bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Ya, kalaupun ada perjanjian lama bahasa Yunani itu cuma terjemahan Septuaginta, ya kan? Jadi kalaupun kata yang dipakai berbeda ya sebenarnya itu nggak benar-benar menunjukkan perbedaan konsep. Kenapa? Karena Septuaginta bahasa Yunaninya perjanjian lama itu cuma terjemahan. Kalau mau asli harusnya Ibrani ke Yunani, ya seh ya, yang Ibrani tadi ya seh dengan amnos, ya seh dengan amnos gitu ya. Ya, tapi itu lebih susah lagi. Gimana caranya kita bisa menemukan kesamaan antara seh dengan amnos? Itu dua bahasa yang berbeda, gitu ya. Nah, Iya. mungkin saya punya satu tips juga ya bagi kita semua ya. Tipsnya begini. Waktu kita membaca perjanjian baru, ya, secara khusus dalam konteks ini Injil Yohanes lah ya. Meskipun dia ditulis dengan bahasa Yunani, tapi dia dilatar belakangi oleh pemikiran Ibrani. Ya. Maksudnya begini. Meskipun Yohanes menulisnya pakai bahasa Yunani, Yohanes itu berpikirnya itu dalam bahasa Yunani. Sorry, dalam bahasa Ibrani. Ya. Meskipun Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani, Yohanes berpikirnya dalam bahasa Ibrani. Ya. Dan kira-kira waktu dia menulis teks ini, kata Ibrani apa yang ada dalam pikiran Yohanes kan gitu ya? Ya, ya kemungkinan besar, bahkan hampir pasti itu adalah seh. Ya, jadi nggak masalah mau Septuagintanya Kejadian 22 ayat 2 pakai probaton, mau ayat ini Yohanes 1 ayat 29 pakai amnos, nggak masalah. Karena Kejadian 22 ayat 2 bahasa Ibrani-nya seh, dan kemungkinan waktu Yohanes menulis ini, dalam pikiran dia itu memikirkan kata Ibrani seh, meskipun dia terjemahkan jadi amnos di bahasa Yunaninya. Ya, tapi dalam pikiran dia itu adalah seh. Dan belum lagi, dalam peristiwa aslinya, ya, bukan dalam catatan Yohanesnya ya, tapi dalam peristiwa aslinya, waktu peristiwa ini terjadi, waktu Yohanes Pembaptis ngomong, apakah Yohanes Pembaptis ngomong dalam bahasa Yunani? Ya kan? Enggak ya, Yohanes Pembaptis enggak ngomong dalam bahasa Yunani ya. Kemungkinan besar Ibrani atau Aramaik. Ya, yang tentu saja itu pakai kata seh. Ya, jadi kalau ada yang terganggu dengan perbedaan antara Provaton dan Amnos, kita kembalikan lagi ke konsep Ibraninya, ke latar belakang Ibraninya. Latar belakang Ibraninya adalah sama-sama seh, gitu ya. Dan menariknya, Perjanjian Baru itu sudah diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Oke, kalau tadi kan ada Septuaginta. Septuaginta menerjemahkan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke Yunani ya. Sekarang Ya. sebaliknya, Perjanjian Baru yang aslinya Yunani diterjemahkan ke Ibrani. Ada. Ya, kita buka aja. Tolong Bill tambahkan versi. Tulis di situ, saya nggak tahu cara bacanya. Ini karena bahasa Jerman. Tulis Delitzsch. Ya. Dellit Ini ya. Hebrew Delics. ya. ZSCH ya. Tolong taruh di sebelah kirinya bahasa Yunani. Di sebelah kanannya Nesbi. Iya, ayat 29 ya. Jadi, bagi saudara-saudara yang belum tahu ya, di
Ya, di abad ke-19 kalau nggak salah ya, ada seorang pakar bahasa Ibrani dari Jerman, namanya adalah Delitzsch. Ya. Mungkin saya salah ngomongnya, tolong koreksi bagi yang bisa bahasa Jerman ya. Delitzsch. Dia menerjemahkan perjanjian baru dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani. Nah, di reverse ya, di reverse. Ya. Nah, sekarang mari kita baca perjanjian baru ya, ayat ini ya, Yohanes 1:29 dalam bahasa Ibrani. Menarik. Vayehi mimacharat. Maka keesokan harinya ya, Vayar Yohanan, Yohanan melihat at Yeshua, melihat Yesus, Yeshua ya. Ba elav, datang kepadanya. Vayomer, berkatalah si Yohanes. Hine seh ha Elohim. Hine seh ha Elohim. Ya, inilah, lihatlah, seh anak domba, Elohim anak domba Allah. Hanose yang mengangkat, yang menanggung hatat ha'alam, dosa dunia. Ya, dia pakai kata seh sama ya, ya karena kemungkinan besar memang Yohanes Yohanes sang penginjil ya itu berpikir dalam bahasa Ibrani dan berpikirnya tuh seh. Kemungkinan besar Yohanes Pembaptis waktu ngomong juga pakai kata seh. Memang tertulis ya dalam bahasa Yunani amnos, beda dengan probaton. Tapi bahasa Ibrani sama, seh dengan seh. Dan dibuktikan oleh terjemahan dari Delitzsch ini. Ya, dia pakai kata seh. Ya. Dan di sini ya, seakan-akan Yohanes Pembaptis langsung menjawab pertanyaan Ishak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia pakai kata yang sama. Apa Bill katanya? Bill pasti udah notice. Apa kata yang sama itu? Ini. Hine. Ya, ini tanpa saya terjemahkan. Saya hafal ya kejadian 22 ayat 7 ya. Jadi saya langsung menyambungkan kejadian 22 ayat 7 dengan Yohanes 1 ayat 29 dalam bahasa Ibraninya. Oke. Kita mulai dari Ishak dulu. Hine haesh. Vi'ayat sih. Vi'ahi haseh leolah. Hine haseh leolah. Hine haseh Elohim. Tanpa saya terjemahkan. Saudara langsung nangkap Iya. penggunaan kata hina itu benar-benar kata yang sama yang digunakan untuk tanya jawab. Bahkan kalau kita mau mundurkan, Abraham itu udah pakai kata hina sejak dia ngomong dengan Tuhan bahkan. Seakan-akan ada percakapan langsung, meskipun ini terpaut ribuan, ya ribuan tahun, Iya. ya. Jadi gimana anak dombanya? Ya ini anak dombanya, Yesus Kristus ya, yang menebus dosa dunia. Yesus Kristuslah anak dombanya yang menebus dosa dunia. Ya. Eh, ya, kita buka ayat selanjutnya, Bill. Kita buka Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Sorry, Wahyu 5 ayat 5 sampai 10. Ayat 5 sampai 10. dan lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku-suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Jadi di sini ada anak domba ya, anak domba. Kita baca dalam bahasa Yunani, Bill. Oke. Ya, Mau pertahankan aja bahasa Ibraninya. ya, oke, oke, oke. Wahyu 5 5. Ah, Ya.
Tolong ke bawah Bil, ke ayat 6-nya Bil. Ini. Oke. Keidon en meso tun tronu, ya, dan lihatlah di tengah-tengah tahta tron ya, keton keton tesaron zon, dan keempat makhluk hidup, ke en meso ton prevuteron, dan sorry presvuteron, dan di tengah para tua-tua Arnion, ya, ada Arnion, ada anak domba. Bingung lagi. Kalau tadi di Kejadian 22 ayat 2 anak domba pakai kata provaton. Kemudian di Yohanes 1 ayat 29 anak domba pakai kata amnos. Amnos. Sekarang di sini anak domba pakai kata arnion. Jadi di tiga ayat tadi bahasa Yunani anak domba beda semua. Provaton, amnos, arnion. Ya, lanjut Bil, coba ayat 8. Ayat 8. Ya, ayat 8. Oke. Que ote elavento vivion, dan waktu dia mengambil vivion itu, ya, vivion, Bible, ya, scroll itu, gulungan itu, tatesara zoa, keempat makhluk itu, ki ekosi tesares presuteri, dan ke-24 tua-tua, epasen enopion tu arniu, jatuh tersungkur di hadapan arniu, di hadapan anak domba. Sama, ayat 8 juga pakai kata arnion. Oke, lagi-lagi ini cukup sulit gitu ya. Beda dong, anak domba yang berbeda dong dengan yang di Kejadian 22 ayat 2. Hmm. Ya. Anak domba yang di Kejadian 22 ayat 2 pakainya provaton. Ini kan pakainya arnion. Ya, maksudnya Kejadian 22 versi Septuaginta tentunya, versi terjemahan Yunani. Ya, ya, penjelasan yang sama, penjelasan yang sama. Eh, Yohanes menulis ini dalam bahasa Yunani, tapi Yohanes berpikir dalam bahasa Ibrani. Jadi meskipun dia menulisnya dalam bahasa Yunani itu arnion, tapi dalam pikiran dia kemungkinan besar bahkan hampir pasti dia sedang memikirkan kata seh dalam bahasa Ibrani. Sama, penjelasan yang sama, ya. Ya, bahkan faktanya bagi yang mengerti bahasa Yunani, ya, bahasa Yunaninya kitab Wahyu itu kan berantakan sebenarnya kan, gitu ya. Itu mungkin kayak bahasa Yunaninya anak TK gitu ya. Jadi grammarnya berantakan dan lain sebagainya ya. Beda dengan Injil Yohanes tapi itu topik lain lah. Nah, sekarang kita coba lihat ayat ini dalam bahasa Ibraninya, ya, dalam terjemahannya Delits tadi ya. Coba bilang ayat 6, ya. Vera dan sorry vaere, dan aku melihat vehine, dan lihatlah vein hakise, di antara kursi itu, maksudnya kursi itu tahta, v arba'ah hakayot, dan keempat makhluk hidup itu, uvein hazukainim, dan di antara para tua-tua seh, seh, ya, ada anak domba seh, omet, berdiri, kemo tavuah, berdiri seperti sudah disembelih, gitu ya. Jadi dia pakai kata seh dalam bahasa Ibrani. Ayat 8, Bil. Ayat 8, Vehi bekahto et hasefer, ya, maka saat dia mengambil sefer itu, mengambil gulungan itu, vayiplu lepan lefnei haseh, jatuhlah mereka di hadapan domba itu, di hadapan anak domba itu, di hadapan haseh. Jatuhlah mereka di hadapan haseh, ya. Seperti itu. Jadi bahasa Ibrani dari Wahyu 5 ya, ayat 5 sampai 10 itu tetap menggunakan seh, gitu ya. Jadi jangan bingung dengan perbedaan bahasa Yunani ya, dengan provaton di Kejadian 22 ayat 2 di terjemahan Septuagintanya, dengan amnos di Yohanes 1 ayat 29, dengan arnion di Wahyu 5 ini, ya, jangan bingung karena dengan memperhatikan akar Ibraninya, ya, kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah konsep yang sama, seh, anak domba, ya. Makanya kita mulai dari Kejadian kan, karena Kejadian itu dalam bahasa Ibrani aslinya, gitu ya. Jadi tetap aja ya, dalam dalam cara berpikir Alkitab ya, sebagaimanapun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, akarnya tetap Ibrani loh, ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat itu kesinambungan anak domba seh ya, dari Kejadian 22 ayat 2 sampai ke Yohanes 1 ayat 29 sampai ke Wahyu 5 ayat 5 sampai 10 ya. Dan
Anak domba ini adalah salah satu simbol yang paling sering ditemukan di kitab Wahyu, ya kan? Ya mungkin kita akan fokus ke binatang dari darat, binatang dari laut gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya simbol utama di kitab Wahyu itu, salah satu simbol utama itu justru anak domba, yang justru mungkin malah kita lewatkan itu. Ya. Kata anak domba ini muncul lebih dari 20 kali. Ya. Dan dalam penglihatan di sini ya, Wahyu 4 sampai Wahyu 5, penglihatan Yohanes tentang ruang tahta Allah, ya, anak domba itu memainkan peran sentral. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang satukan benang merahnya. Ya. Yesuslah anak domba Allah yang menggantikan kita itu. Yesuslah anak domba Allah yang menebus dosa dunia itu. Dan itu membuat kita lebih memahami nubuatan kitab Wahyu. Waktu kitab Wahyu bilang ada anak domba yang disembelih. Yaitulah Yesus itu sendiri, anak domba yang disembelih itu. Ya. Dengan melihat kemunculan pertama dari anak domba, Seh, ya. Bahasa Yunani bisa bermacam-macam, bisa Provaton, bisa Amnos, bisa Arnian, tapi bahasa Ibrani-nya sama, Seh. Dengan melihat kemunculan kata Seh dari penyebutan pertamanya, dari fondasinya di kitab Kejadian, kita bisa punya konsep yang jelas, ya. Sampai ke nubuatan kitab Wahyu sekalipun itu jelas konsepnya. Ya, mohon maaf ini banyak sekali detail-detail ya membandingkan berbagai terjemahan gitu ya. Tapi semoga di sini lebih jelas ya. Ya, karena sebetulnya bisa aja saya langsung sampaikan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Lihat anak domba, anak domba, anak domba. Tapi dalam eksegesis kan kita harus memperkecil jaraknya itu ya, gitu kan. Dan kita tahu bahwa penulis dan pembaca asli itu nggak membaca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi ya semoga ini bisa dipahami ya, dan bisa apa istilahnya ya, menambah iman percaya kita kepada sang anak domba itu, si penebus itu ya. Ya seperti itu Bill. Silahkan tanggapannya. Ya, terima kasih ya Mas Hansen. Dalam menerangkan ya konsep lain lagi yang diambil dari kitab Kejadian ya. Sekali lagi dari kemunculan pertamanya yaitu anak domba. Ya, anak domba. Eh, ada satu kutipan ya. Ini bagus tentang apa namanya? eh, ceritanya si siapa? Abraham dan Ishak gitu ya. Dari para nabi dan bapa. Makhluk-makhluk surgawi menjadi saksi atas kejadian itu ketika iman Abraham dan ketundukan Ishak diuji. Seluruh surga menyaksikan dengan rasa heran dan kagum atas ketaatan Abraham yang tak tergoyahkan. Seluruh surga memuji kesetiaannya. Tuduhan setan terbukti salah. Allah menyatakan kepada hambanya, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, meskipun ada tuduhan setan. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perjanjian Allah yang diteguhkan kepada Abraham melalui sumpah di hadapan kecerdasan dunia lain, bersaksi bahwa ketaatan akan diberi pahala. Bahkan para malaikat pun sulit memahami misteri penebusan. Untuk memahami bahwa Panglima Surga, anak Allah, harus mati bagi manusia yang bersalah. Ketika perintah diberikan kepada Abraham untuk mempersembahkan putranya, perhatian semua makhluk surgawi pun dilibatkan. Dengan kesungguhan yang mendalam, mereka memperhatikan setiap langkah dalam pemenuhan perintah ini. Ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran? Abraham menjawab, Allah akan menyediakan seekor anak domba baginya. Dan ketika tangan ayah terhenti ketika ia hendak menyembelih putranya, dan domba jantan yang disediakan Allah dipersembahkan sebagai ganti Ishak, maka terang pun terpancar atas misteri penebusan. Dan bahwa para malaikat pun memahami dengan lebih jelas persediaan ajaib yang telah dibuat Allah bagi keselamatan manusia. 1 Petrus 1 ayat 12. Ya, jadi konsep yang sama ya, saya harap ya apa namanya cara berpikirin yang tadi seperti Mas Yansen lakukan itu kita teruskan ya dalam belajar nubuatan ya. Karena sekali lagi pelajaran kita ini kan bukan belajar nubuatan ya gitu, tapi cara belajar nubuatan ya gitu kan. Jadi ya setiap kali melihat simbol ya kita lihat dulu kapan itu, kalau misalnya itu diambil dari kejadian atau di Alkitab lain, kitab lain, kapan penyebutan pertamanya gitu ya. Nah, dalam konteks ini adalah contoh-contoh penyebutan pertama yang dimulai dari kitab kejadian. Gitu, yang dimulai dari kitab kejadian. Apakah ada penyebutan pertama yang tidak dari kitab kejadian? Bisa jadi ada. Di nanti Ada. digunakan di kitab Wahyu. Tapi konsepnya adalah penyebutan pertama itu ya. Nah, dan banyak konsep yang ada di kitab Wahyu itu konsep pertentangan besar tadi kita udah lihat ya sebelum ini. Lalu konsep penebusan itu adanya di kitab kejadian. Jadi fondasi kejadian itulah judul pelajaran kita ya, fondasi kejadian. Dan saya harap yang paling penting itu adalah cara tadi ya, cara kita membaca melakukan eksegesis terhadap perbandingan ayat-ayat itu. Ya, konsepnya katanya diulang-ulang, tapi konsepnya sebenarnya sama. Gitu, konsepnya sebenarnya sama. Itu sangat penting ya. Ya karena saya ya tidak jarang ya saya lihat atau saya dengar seminar Wahyu gitu ya. Terus
membaca Yunaninya. Nah, terus karena Yunaninya ini tidak pernah disebutkan sebelumnya, sehingga mereka berpikir ini menggunakan arti simbol yang lain. Ya, bukan tentang anak domba ini, tapi tentang yang lain ya. Saya nggak mau sebut katanya nanti, soalnya nanti menyinggung. Ya, ada lah gitu ya. Tapi kadang-kadang seperti itu, menyebutkan satu kata Yunani, lalu mereka pikir ini adalah kata yang baru gitu ya, karena mungkin tidak pernah dipakai sebelumnya di Perjanjian Baru bisa jadi. Tapi mungkin tidak tahu bahwa konsep ini sudah ada dari Perjanjian Lama gitu kan, yang tentu tidak ditulis oleh bahasa Yunani gitu kan. Jadi sangat penting untuk membaca secara eksegesis seperti ini perbandingannya, terjemahannya dan padanan bahasa Ibraninya, kata Ibraninya apa, dan okurensisnya berapa kali muncul itu konsep itu menggunakan kata Ibrani itu berapa kali muncul di perjanjian lama itu sendiri gitu kan. Dan saya rasa itu sangat penting ya, itu sangat-sangat penting ya, karena sekali lagi kita ini belajar cara membaca nubuatan gitu. Jadi kalau kita tidak tahu metodenya ya untuk apa kita belajar gitu kan. Kalau kita mau tahu, kita langsung mau tahu ya domba itu artinya Yesus. Itu mah nggak usah belajar sekolah sahabat. Kan? Karena materi sekolah sahabat kita adalah cara untuk belajar nubuatan. Jadi dikasih tahu metodenya seperti apa. Ini salah satu prinsip yang nggak boleh kita tinggalkan. Mungkin itu Mas Yansen, tambahan sedikit dari saya. Ya, ya memang itu tadi cukup ini ya, cukup sulit ya. Waktu kita melihat tiga katanya ternyata berbeda semua dalam Ya, bahasa Yunani. beda Ya, semua. tapi apakah itu berbeda? Enggak, karena konsep dasarnya itu bukan pakai Yunani, konsep dasarnya pakai Ibrani. Waktu perjanjian baru pakai bahasa Yunani, dia harus dikembalikan ke Ibrani lagi. Latar belakang Ibraninya apa? Ya, seperti itu. Dan dari situ jelas memang gitu ya. Benang merahnya sangat jelas. Ya. Oke, terakhir Bill, tolong Oke. kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, ya. Ini adalah penyebutan pertama kematian di di dalam kitab Kejadian, di dalam Perjanjian Lama dan bahkan di seluruh Alkitab ya. Ini penyebutan pertama kematian dan peristiwa pertama kematian itu dimulainya dari sini. Ya, meskipun nanti kematian pertama itu baru terjadi di pasal 4 ya, bagaimana Iya, Habel Habel mati, tapi akarnya itu dari sini sebenarnya. Ya, dari pelanggaran terhadap hukum yang ini. Ya, untuk tidak memakan buah yang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya, gitu ya. Nah, kita udah tahu ceritanya. Ya, tadi juga kita udah baca pasal 3 juga ya di awalnya, jadi kita udah tahu kelanjutan ceritanya. Eh, ya, secara teologi ya, perlu kita pahami bahwa kematian itu bukan bagian dari kehidupan. Ya, kan ada pandangan tuh ya, kematian itu hanyalah bagian dari kehidupan, kan gitu ya. iya, Ada yang berpandangan seperti itu ya. Eh, itu itu bukan hal yang benar itu. Ya, kematian itu bukan bagian dari kehidupan. Kematian itu adalah lawannya kehidupan, kehancuran hidup. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang asing bagi kehidupan itu sendiri. Gitu. Karena dalam dunia penciptaan yang amat baik, yang sungguh amat baik ya, Tov Meot, kematian itu bukan bagian dari Tov Meot itu. Kematian itu bukan bagian dari penciptaan yang sungguh amat baik itu. Kematian itu adalah sesuatu yang harusnya nggak ada di rancangan awalnya, tapi dia masuk melalui pelanggaran Adam. Ya. Ya, kenapa saya sebut pelanggaran Adam? Kenapa bukan Hawa? Padahal Hawa yang makan duluan. Itu ada alasannya dari surat Paulus ya. Tapi saya nggak akan jelaskan sekarang. Ya kita sebutlah pelanggaran Hawa, boleh lah. Pelanggaran Ya, manusia pertama. pelanggaran manusia pertama, boleh lah kita sebut kayak gitu ya. Itu bukan topik kita ya, jadi jangan jangan dibahas detail ke situ. Kapan-kapan kita bahas boleh, tapi sekarang bukan di situ. Ya intinya pelanggaran manusia pertama untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu itulah yang menyebabkan kematian. Tapi di rancangan awalnya, di dalam penciptaan yang Tov Meot, sungguh amat baik itu sebenarnya harusnya nggak ada penciptaan. Sorry, harusnya nggak ada kematian. Ya, kayak gitu ya. Itulah kenapa ya, meskipun kita sudah sering mengalami peristiwa kematian ya, entah kerabat, entah keluarga, ya, dan kadang-kadang orang yang kita nggak kenal juga mati kita tahu dari berita gitu kan, ya.
manusia itu sudah terbiasa dari hari ke hari mengetahui ada si itu mati ya. Tapi nyatanya ya, setiap kali kematian terjadi, hati kita tuh masih nggak bisa terbiasa. Mau di gimana pun biasanya. Selalu ada, apa ya, selain perasaan sedih itu tentu, ya, selalu ada perasaan bahwa ini salah ini gitu loh. Perasaan kita tuh selalu protes, nggak, merasa nggak enak dengan adanya kematian gitu loh. Selalu seperti itu. Ya. Dan ini sangat penting ya untuk memahami hal ini. Kenapa? Secara alamiah manusia itu pasti nggak suka dengan kematian, selalu sedih dengan kematian, selalu protes dengan kematian. Seberapapun terbiasanya dengan kematian, pasti hati itu nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita sejak awalnya nggak dirancang untuk itu. Itu sejak awal penciptaan kita bukan diciptakan untuk seperti itu, untuk kematian. Ya, jadi kematian bukan bagian dari kehidupan. Ya. Mari kita sama-sama buka 1 Korintus 15 ayat 12. Tolong deh. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 12. 1 Korintus 15. 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, ini menarik sekali ya. Perhatikan di situ. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, ternyata ada beberapa jemaat di Korintus yang menyangkal bahwa orang mati akan bangkit. Ada. Ada beberapa jemaat di Korintus yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Ya, ya. Mungkin, mungkin mereka ini menganut pandangan Yunani tentang kebangkitan jiwa, keabadian jiwa. Ya. Jadi dalam pandangan Yunani tentang kebangkitan jiwa, tentang keabadian jiwa, mereka menolak bahwa tubuh itu akan bangkit. Itu mereka menolak. Ya. Kenapa? Karena dalam pandangan Yunani, kematian itu sebenarnya adalah pembebasan jiwa dari penjara tubuh. Coba saudara bayangkan itu dalam filsafat Yunani. Ya. Jadi kita punya jiwa dan jiwa itu terpenjara dalam tubuh. Ya, kematian itu akan membebaskan jiwa kita dari penjara tubuh, lepas dari tubuh, bebas. Itu filsafat Yunani. Ya. Karena tubuh menurut mereka adalah kuburan justru. Dan itu ada permainan katanya itu dalam bahasa Yunani ya. Tubuh itu soma, kuburan itu sema, gitu ya. Jadi harus melepaskan soma dari sema gitu. Ya, itu filsafat Yunani. Ya. Dan mungkin orang-orang ini ya menganggap bahwa keadaan orang yang meninggal itu sebagai sebuah kehidupan bayangan di Hades. Kehidupan bayangan ya. Paham maksudnya ya? Jadi hidup dalam alam roh gitu di Hades. Jadi dianggap begitu orang mati ya, dia akan lepas dari penjara tubuhnya kemudian dia akan mendapatkan kehidupan bayangan di Hades dan disitulah justru malah bebas. Ya. Dan mungkin mereka ini adalah orang-orang yang menolak pemikiran kebangkitan tubuh ya, sebagai reaksi terhadap beberapa pandangan Yahudi bahwa tubuh itu akan dibangkitkan persis saat ia mati. Ya, jadi dalam pandangan Yahudi yang berdasarkan perjanjian lama, tubuh itu akan dibangkitkan persis seperti ia mati. Tubuh itu akan dibangkitkan secara apa? Orang itu akan dibangkitkan secara tubuh gitu. Seperti itu. Sehingga muncullah kelompok ini di Jemaat Korintus, kelompok orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh. Lalu bagaimana cara Paulus menasehati mereka? Ya. Kita baca ayat 15 sampai 19, Bil. 15 Ayat 15 sampai 19. sampai 19. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Jadi Paulus di sini bersikeras ya bahwa fakta bahwa Bapa membangkitkan Yesus ya, ada ayat yang bilang bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri, ada ayat yang bilang bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, ada ayat yang bilang bahwa Bapa membangkitkan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya yang mana yang membangkitkan Yesus? Ya, tentu saja itu berbicara tentang apa? Kesatuan dalam Trinitas gitu ya.
Ya, itu tapi topik lain. Jadi jangan bingung ya. Tapi di sini saya pakai kata Bapa membangkitkan Yesus sesuai dengan kata-katanya Paulus di sini ya. Kita nggak akan bahas semua tinjauan tinjauan apa kristologi tentang apa Yesus berkuasa atas nyawanya sendiri. Kalau begitu bagaimana peran Bapa, peran Roh Kudus? Kita nggak akan membahas full di situ. Itu panjang, lebih panjang dari materi ini bahkan nanti kita gitu ya. Ya, tapi saya pakai aja kata-kata Paulus di sini. Ya, Paulus bersikeras membela fakta bahwa Bapa membangkitkan Yesus dari kematian dan itu adalah fakta yang penting. Ya, kenapa? Karena gini, apa yang dipercaya oleh beberapa jemaat Korintus bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, itu ada konsekuensi teologinya. Oke. Kalau mereka, beberapa jemaat Korintus ini nggak percaya tentang kebangkitan orang mati, konsekuensi teologinya itu fatal. Kenapa? Gini, kalau orang mati tidak bangkit, berarti Yesus nggak bangkit. Ya dong, Yesus kan orang mati waktu itu. Kalau memang nggak ada kebangkitan tubuh orang mati, nggak ada kebangkitan orang mati secara tubuh, berarti harusnya Yesus nggak bangkit. Oke. Kalau orang mati nggak bangkit, Kristus nggak bangkit, ya, maka iman Kristen itu kosong. Ya, kalau memang ternyata Kristus nggak bangkit, ya juga saya nggak akan ke gereja gitu loh, dan saya nggak akan rekaman video ini juga bersama dengan Bill. Ya. Iya. Jadi kalau orang mati tidak bangkit, tidak ada kebangkitan orang mati secara tubuh, berarti Yesus nggak bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, berarti iman orang Kristen itu kosong. Ya. Jadi kenyataan bahwa orang-orang ini menolak adanya kebangkitan orang mati, menolak adanya kebangkitan secara tubuh, ya, itu sebenarnya menyerang langsung jantung iman Kristen. Kalau kalau kita nggak percaya tentang kebangkitan itu kita langsung menyerang jantung iman Kristen. Ya. Seluruh seluruh kepercayaan kita secara teologi itu langsung runtuh kalau kita nggak percaya tentang kebangkitan. Ya, apalagi kalau kita percaya bahwa kehidupan itu hanyalah bagian dari kalau kita percaya kematian itu hanyalah bagian dari kehidupan. Bahkan kematian itu pada dasarnya adalah membebaskan kehidupan kita dari tubuh. Nah, itu itu langsung menyerang iman Kristen itu sebenarnya. Langsung langsung hancur semua teologi kita hanya oleh satu kepercayaan itu. Ya. Karena dalam sistematik teologi itu kan semuanya terkait itu, Iya. gitu ya. Jadi langsung hancur semua teologi. Ya. Lalu yang benarnya gimana? Yang benarnya di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai Hmm. yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini yang benar. Ya, yang benar itu adalah prinsip-prinsip dasarnya adalah ya kebangkitan Kristus itu adalah dasarnya Injil, dasar kabar baik ya. Injil itu kan kabar baik ya. Kalau kita mendengar kabar baik itu apa sih? Yang pertama Yesus telah mati. Oke, betul, Yesus mati menebus dosa kita. Tapi itu apakah itu apa itu kabar baik yang lengkap itu? Kurang. Masa kabar baiknya kematian saja? Ya, Yesus telah mati menebus dosa kita dan telah bangkit. Kemudian naik ke surga. Itu kabar baiknya lengkapnya kan? Jadi prinsip dasar kabar baik, prinsip dasar Injil itu adalah kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu menyiratkan kebangkitan orang Kristen. Perhatikan di situ ayatnya bilang apa? Kristus itu adalah buah sulung dari kebangkitan. Ya. Maksudnya apa? Kenapa kita bisa yakin kalau kita akan bangkit juga dari kematian? Karena Kristus Kristus sudah mendahului itu sebagai yang sulung dari yang bangkit. Ya. Karena Kristus bangkit, maka kita yakin kita juga pasti bangkit dari kematian. Ya. Jadi kita nggak boleh ya di saat yang bersamaan percaya Injil, tapi di saat yang bersamaan kita tidak percaya dengan adanya kebangkitan tubuh. Gitu ya. Itulah pentingnya fondasi dasar kitab Kejadian. Kitab Kejadian sudah menjelaskan kalau kematian itu bukanlah bagian dari kehidupan. Kematian itu adalah lawannya kehidupan, ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan filsafat-filsafat non Alkitabiah yang bilang, ya, kematian itu pada dasarnya hanya membebaskan jiwa kita dari penjara tubuh. Ya, kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Enggak, ya. Kematian itu bukan bagian dari kehidupan. Kematian itu merusak apa lawannya kehidupan. Itu menurut kitab Kejadian. Maka secara berprogres gitu ya, kebenaran itu ditambahkan dari waktu ke waktu. Injil itu akan menjelaskan bahwa kita akan dikembalikan di kondisi dari kondisi kematian itu, ya, yaitu adalah hidup kekal, ya. Dan dari mana jaminannya akan ada kebangkitan, akan ada hidup kekal? Ya karena Yesus telah bangkit duluan, ya. Dan pada akhirnya kalau kita belajar nubuatan kitab Wahyu ya, Wahyu 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus memegang kunci maut, ya kan? Yesus memegang kunci maut. Nah, waktu kita belajar nubuatan kitab Wahyu tanpa dasar kitab Kejadian, ya.
kita itu bisa masuk ke doktrin aneh-aneh itu kalau kita pikir kematian itu Iya. sebagai bagian dari kehidupan. Kematian itu membebaskan jiwa dari penjara tubuh. Kemudian kita bilang Yesus memegang kunci maut. Nah, gimana kalau Dilepaskan ayat bebas. iya, gimana kalau ayat itu dipahami dalam doktrin kebakaran jiwa? Wah, itu jadi kacau itu pemahaman nubuatan kita ya. Makanya memahami nubuatan ya harus dimulai dari konsepnya di penyebutan pertamanya, fondasinya kitab Kejadian. Ya, nanti juga ada penyebutan tentang kebangkitan di milenium Wahyu 20 itu ada. Ya. Kalau pemahaman kita tentang kematian itu udah nggak sesuai dengan kitab Kejadian, bayangkan itu kalau kita menafsirkan milenium berdasarkan kebangkitan jiwa itu, kebangkitan itu. Jadi Gimana untuk apa coba? mana milenium? Untuk apa Orang dibangkitkan lagi kalau iya memang orang udah jiwanya bata. iya, kalau memang ternyata kehidupan itu adalah kebebasan dari penjara tubuh gitu kan, hidup dalam alam roh katanya gitu kan, ngapain lagi perlu kebangkitan, orang udah hidup kekal gitu kan, itu sebuah sebuah penafsiran yang sangat tidak konsisten ya secara teologi biblika ya, makanya teologi biblika itu harus dimulai dari kitab Kejadian ya, seperti itu ya. Ya silahkan bil tanggapannya. Iya dan tidak jarang ya saya mendengar dari denominasi lain karena mereka punya struktur doktrin yang sudah salah tentang kebakaran jiwa. Jadi ketika baca milenium bingung jadinya. Untuk apa dibangkitkan? Terus akhirnya Iya. mereka berdalih, oh yang dibangkitkan tuh hanyalah orang yang kecelakaan tubuhnya terpisah-pisah. Oh ada kayak gitu ya. Karena udah nggak punya tubuh jadi dibalikin tubuhnya. Jadi kan bingung kan? Lah, terus orang yang mati yang tubuhnya normal diapain? Jadinya bingung gitu. Ya karena konsep dasarnya udah salah gitu. Konsep dasarnya sudah sangat salah dan ya kita bahkan tidak berbicara tentang ini kita bahkan tidak belum banyak ya kita nggak berbicara tentang kristologi tapi sangat menyentuh tentang kristologi tadi Mas Hansan bilang kita nggak berbicara tentang dosa itu sendiri satirologi gitu kan karena ya itu kan kebohongan setan bahwa kamu akan hidup kekal ya hidup kekal dalam kematian itu kan maksudnya kan hidup kekal dalam kematian itu kita belum bahas itu nah Dan kalau hidup kita kekal dalam kematian itu juga sebenarnya nggak ada kan, yang ada mati kekal sebenarnya kan, iya artinya kan mati kekal gitu nggak selamanya ada hidup kekal dalam kematian. iya, jadi kan musnah itu sebenarnya maksudnya. Musnah. Dan kalau kita percaya ada kebakaran jiwa, berarti ya untuk apa Tuhan menawarkan kekekalan? Gak perlu Yesus lah berarti. Itu yang Paulus bilang, Iya. berarti kosong kan? Berarti kan kosong. Nggak percaya siapa-siapa kita. Kita percaya aja nanti kita kekal sendiri dengan kemampuan kita. Di Gitu ayat kan? 19 itu dikatakan, kalau Nah, memang betul Yesus itu nggak bangkit dan nggak ada kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya ya, maka kita ini adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Katanya. ya. Ya, udah capek-capek beribadah ini itu gitu kan. Iya, Ternyata Yesusnya capek-capek. nggak beneran bangkit dan ternyata nanti nggak ada kebangkitan tubuh. Ya. Nah, penting lah makanya ya, harus paham kematian itu dari kitab Kejadian. Kematian itu bukan bagian original dari penciptaan gitu ya. Jadi Iya, iya, iya. Iya. jelas Mana, kebangkitan mana. itu yang mengembalikan kehidupan yang tanpa kematian lagi gitu Iya, secara nubuatan. dan itulah harapan kita dan itulah pengharapan yang harus kita pegang ketika belajar nubuatan ya Mas Yansen ya bahwa Iya, nubuatan itu kan pada akhirnya adalah kehidupan kekal. Jadi kalau ada iya, cara penafsiran nubuatan yang tujuannya akhirnya bukan kehidupan kekal tapi yang lain gitu berarti ada yang salah gitu dari konsep iya, kematian dan kehidupannya karena itu yang Tuhan tawarkan gitu kan. Kalau Tuhan menawarkan yang gak enak-enak, wah malang sekali kita. Itu kata iya, Paulus, malang sekali kita. Ya. Ada satu kutipan ya. Ya ini sisi lain ya dari kematian itu sendiri ya. Karena tadi kan Mas Jansen kutip bahwa ya kematian secara literal itu kan terjadi pada pada apa namanya pada Habel ya. Pada peristiwa iya. Habel gitu kan. Pembunuhan Secara Habel fisiknya, secara fisik ya benar. Pembunuhan Habel adalah contoh pertama dari permusuhan yang telah dinyatakan Allah akan terjadi antara ular dan keturunan perempuan. Antara setan dan rakyatnya serta Kristus dan para pengikutnya. Melalui dosa manusia, setan telah menguasai umat manusia. Tetapi Kristus akan memampukan mereka untuk melepaskan goknya. Setiap kali melalui iman kepada anak domba Allah, suatu jiwa meninggalkan pelayanan dosa, murka setan pun menyala. Kehidupan Habel yang kudus menjadi saksi terhadap pernyataan setan bahwa mustahil bagi manusia untuk menaati hukum Allah. Ketika Kain yang digerakkan oleh roh si jahat melihat bahwa ia tidak dapat mengendalikan Habel, ia menjadi sangat marah sehingga ia menghancurkan hidupnya. Dan dimanapun ada orang yang akan berdiri dalam kebenaran hukum Allah, roh yang sama akan dinyatakan terhadap mereka. Roh itulah yang selama berabad-abad telah mendirikan tiang pancang dan menyalakan tumpukan api bagi para pengikut Kristus. Tetapi kekejaman ditimpakan kepada pengikut Kristus itu dihasut oleh setan.
dan bala tentaranya karena mereka tidak dapat memaksakannya untuk tunduk kepada kendali mereka. Itu adalah kemarahan musuh yang telah dikalahkan. Setiap martir Yesus telah mati sebagai pemenang. Kata Nabi, mereka mengalahkannya, ular tua itu yang disebut iblis dan setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11. Ini bagus sekali ya. Dia mengutip Wahyu ya. Ya, tentang nubuatan ini ya. Ya kalau mereka percaya bahwa apa namanya? Tadi ya, doktrin yang salah tentang kebakaran jiwa ya. Untuk apa martir-martir itu capek-capek gitu semua? Ya. Ya kan untuk apa? Berarti kan percuma mereka semua kayak gitu. Tapi karena mereka percaya terhadap anak domba, konsep yang tadi ya, yang sudah disembelih untuk mereka, mereka tidak sayangkan, ya mati-mati aja. Toh ada janji. Janjinya nanti hidup kekal. Jadi itu yang mereka lakukan terhadap iman mereka. Dan itu satu kesatuan ya kalau saudara baca tadi dari penjelasan awal kita ya tentang kasih, tentang Ishak Abraham dan tentang ini ya pertengahan besar sebelumnya dan tentang apa namanya kehidupan dan kematian ya, itu sama ya konsep yang sama yang ada di Wahyu juga di satu ayat yang sama itu yang dikutip oleh Nyonya White ya mungkin itu ya Mas Ya, Yansen. ayat yang dikutip Nyonya White ini ada kata ular tua Iya. ya dari Kejadian 3 ya. Kemudian ada kata anak domba, Dan seh, domba. berarti itu dari Kejadian 22 ya. Kemudian ada konsep maut, berarti itu dari Kejadian 2 ya. Dalam satu ayat itu. Makanya Iya. perhatikan ya kalau belajar kitab Wahyu nggak ngerti kitab Kejadian gimana jadinya itu coba. Iya nggak tahu. Nggak tahu gimana cara nafsirkannya nanti ya. Iya. Seperti itu. Ya. Iya. Ya. Udah selesai, Bil. Oke, mungkin sebelum ke saran poin-poin diskusi ya, saya mau merekomendasikan satu buku bagi saudara-saudara ya. Ya, tolong Hmm. Bill cari di Google How to Read Genesis dari Tremper Longman. Oh, Dari ada Tremper Longman. ada ini si Longman terus Genesis ya Ya, selain How to Read Genesis ya. Amsal ya. Selain Proverbs ya, dia juga tulis Psalms, tulis untuk Mazmur, dia juga tulis untuk Genesis ya ini ya. Jadi Tremper Longman tuh menulis satu buku judulnya How to Read Genesis. Bagaimana cara membaca, maksudnya cara menafsirkan kitab Kejadian. Ya, saudara bisa cari bukunya di internet. Ya, buku aslinya dalam bahasa Inggris. Tapi kabar baik untuk kita semua, buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Panorama Kejadian Awal Mula Sejarah. Ya, jadi judul bukunya dibikin lebih bombastis gitu ya. Nah, coba sekarang cari Bill Panorama Kejadian Awal Mula Sejarah Tremper Longman. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Dan ini adalah buku yang sangat baik untuk pengantar kepada kitab Kejadian. Cara membaca kitab Kejadian, cara menafsirkan kitab Kejadian, ya. Saya sedikit kasih tahu ya di bukunya ini ada apa aja. Di buku ini dijelaskan tentang prinsip dasarnya menafsirkan kitab Kejadian. Ada. Kemudian ada pembahasan tentang siapa penulisnya. Ada. Karena ada perdebatan loh tentang penulis kitab Kejadian, ya. Entah Musa yang menulis dan teori documentary hypothesis ya, JEDP itu. Ada perdebatan itu. Dan Trevor Loman menjelaskan dengan baik kalau kepenulisan Musa itu prosnya apa, konsnya apa, kelebihan kekurangannya apa kalau memang ini penulisnya Musa. Dan dari dokumenter hipotesis juga itu kelebihan dan kekurangannya apa. Dia jelaskan di situ. Ya. Kalau saya pribadi jelas saya berpegang pada kepenulisan Musa, mosaic authorship ya, gitu. Kemudian bagaimana membaca kitab Kejadian dalam konteks Timur Tengah kuno, ya. Bagaimana kitab Kejadian itu ternyata punya paralel dengan tulisan-tulisan Timur Tengah kuno yang lain. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Itu Hmm. dijelaskan di sini, ya. Kemudian eh, ini struktur struktur besarnya kitab Kejadian gimana? Ya, dijelaskan tuh alurnya dari pasal 1 sampai pasal terakhir dirangkum. Oke, dirangkum. Dan yang paling menarik adalah pasal 10-nya dari buku ini. Di pasal 10 dari buku ini, di bab 10 dari buku ini ya dijelaskan tentang membaca kitab Kejadian sebagai orang Kristen, perbedaan kristologis. Ya. Jadi Hmm. implikasinya kitab Kejadian terhadap kitab-kitab selanjutnya itu apa? Itu dijelaskan di pasal 10. Ya. Bagaimana kebenaran di kitab Kejadian itu mengantisipasi semua kebenaran yang ada di kitab selanjutnya, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan pada ujungnya itu pusatnya adalah Kristus. Pusatnya adalah Kristus, ya. Makanya pekan lalu kan kita belajar ya, belajar nubuatan harus berpusat pada Kristus kan, Lukas 24 ayat 27, dan di bab 10 Tanpa Parloman menjelaskan itu, ya. Jadi bahkan kalau teman-teman nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan, sorry, untuk membaca seluruh bukunya,
bab 10-nya itu saja sudah sangat baik untuk menolong di pelajaran kali ini. Iya, Bab iya, 10-nya iya. itu aja ya. Jadi ini adalah buku yang sangat baik ya. Panorama Kejadian Awal Mula Sejarah ya, yang judul aslinya adalah How to Read Genesis karya dari Tremper Longman ya. By the way, Tremper Longman itu adalah profesor studi biblika Perjanjian Lama di Westmont College Santa Barbara, California. Ya, itu ya. Dan perhatikan bahwa buku ini harganya hanya 50.000. Sangat murah gitu ya. Ya sekali lagi saya bilang ya, dengan budaya konsumerisme kita saat ini ya, yang yang sangat konsumtif untuk membeli barang ya, entah baju, entah jam tangan ya, kendaraan-kendaraan mewah gitu, tiket konser dan lain sebagainya ya. Mungkin barang-barang jutaan, puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran tuh bisa terkesan murah. Tapi buku kayak gini 50.000 tuh bisa terkesan sangat mahal ya. Itu tergantung cara kita memandang penting atau enggak belajar Alkitab Bible study ya. Gitu ya. Karena misalkan kita beli tiket konser Iya. 500.000 murah, konser cuma 500.000 murah, tapi begitu dengar buku 50.000, mahal banget sih ya, 50.000 harus untuk buku gitu ya. Tapi saya bisa bilang ya 50.000 itu sangat murah begitu saudara baca apa yang di dalamnya gitu ya. Ya. Dan bukan Iya. berarti saya setuju dengan semua yang disampaikan buku ini. Ada sebagian kecil yang saya nggak setuju, ya. Tapi sebagian besar saya setuju. Dan bahkan di bagian yang saya nggak setuju itu pun sangat bagus karena itu dalam. Di bagian yang saya nggak setuju aja itu dalam. Jadi itu cukup menantang saya untuk berpikir lebih kritis, membaca lebih dalam gitu ya. Jadi rekomendasi untuk saudara-saudara, silahkan dibeli. Tolong Bil, di copy link Shopee-nya, Bil. Ya, barangkali ada yang mau beli kan, Kita tidak gitu ya. promosi terhadap siapa ini. Lilin kecil. Oh, dia ininya lilin Ya, kecil ya. Lilin Kecil. Penerbitnya adalah Lilin Kecil. Itu penerbit Kristen ya, Lilin Kecil ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Silahkan ya, diperdalam lagi pengetahuan saudara tentang kitab Kejadian ya, tentang cara membaca, cara menafsirkan kitab Kejadian ya. Ya, seperti itu. Silahkan Bil, kita Mantap, kita mantap. rangkum. Kita rangkum, kita rangkum. Kita rangkum pelajaran kita. Saran poin diskusi bagi guru. Oke, monggo Mas Hansen. Ya, di awal harus dijelaskan secara singkat ya perbedaan antara nubuatan klasik dan apokaliptik. Ya, saya rasa ini singkat saja. Ya, karena perbedaannya sebenarnya eh, cukup mudah untuk dijelaskan ya, bedanya apa gitu ya. Iya, Kemudian jelaskan tentang prinsip penyebutan pertama, ya, prinsip penyebutan pertama, dan jelaskan apa asumsinya sehingga kita bisa melakukan metode ini. Ya, asumsinya adalah Tuhan itu tidak berubah kan? Kebenaran sama yang Tuhan sudah jelaskan sejak awal itu nggak akan berubah sampai akhirnya, bahkan sampai akhirnya itu akan lebih detail kan gitu asumsinya ya. Jadi kalau kita udah paham dari awalnya, selanjutnya akan makin mudah untuk memahaminya. Ya, progressive revelation kan itu kan latar belakang pemikirannya. Seperti itu ya. Dan jangan bingung dengan momen di mana ada nubuatan klasik dan ternyata apa nubuatannya tidak tergenapi gitu. Ternyata Tuhan mengubah keputusannya. Ya, itu berbeda ya karena itu nubuatan bersyarat gitu. Dan dalam nubuatan bersyarat itu poinnya adalah bagaimana bangsa Israel umat Tuhan itu bertindak. Ya. Dan itu sifatnya lebih kehubungan ya seperti itu. Jadi berbeda dalam nubuatan klasik. Ya, kemudian jelaskan kejadian 3 ya, ayat 1 sampai 5 tentang ular, penyebutan pertama ular ya. Dan itu merujuk kepada iblis ya dalam Wahyu 12 ayat 9. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 ya. Di situ eh, ada penyebutan pertama kata kasih ya. Ya. Dan kasih dalam konteks itu berbicara tentang seorang bapak mau mengorbankan anaknya yang tunggal ya. Jadi waktu penyebutan pertama tentang kasih konteksnya adalah itu ya. Dan dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16 ya. Kasih itu adalah bapak yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal ya, Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia gitu ya. Itu kemudian terakhir belum terakhir ya, selanjutnya adalah Kejadian 22 ayat 7 sampai 8 ya. Di situ adalah penyebutan pertama dari kata seh dalam bahasa Ibrani ya. Saya pikir gunakan saja kata seh ya, jangan gunakan kata domba ya. Karena ada kata tson di Kejadian 4 dan itu adalah domba yang berbeda, itu kawanan kambing domba. Ya, tapi ini seh anak domba. Jadi gunakan aja kata seh ya. Dan
Ishak bertanya, di manakah anak dombanya gitu ya? Di manakah anak dombanya? Dan itu secara tidak langsung ya dijawab oleh Yohanes Pembaptis ribuan tahun kemudian. Ya. Anak dombanya itu adalah Yesus Kristus yang menebus dosa dunia, gitu ya. Kemudian konsep yang sama juga digunakan di Wahyu 5 ayat 5 sampai 10 tentang anak domba yang disembelih, gitu ya. Ya. Eh, yang sulit dari bagian ini adalah perbedaan dalam bahasa Yunaninya. Ya, dalam terjemahan Septuaginta menggunakan kata probaton, dalam Yohanes 1 ayat 29 menggunakan kata amnos, dalam Wahyu 5 menggunakan kata arnion. Ya. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa Ibrani, semuanya sama, pakai kata seh. Dan ini merujuk kepada konsep yang sama ya. Jadi itu penting ya untuk dijelaskan. Ya. Karena kalau kita mau bilang ini kata yang sama ya, kita harus pastikan itu kata yang sama dalam Alkitab aslinya kan gitu ya. Sementara Alkitab aslinya dalam perjanjian baru udah beda bahasa gitu ya. Jadi kita harus main antara dua bahasa jadinya memang, antara Ibrani Yunani dan basicnya dari Ibrani jelas ya. Dasar berpikirnya dari Ibrani. Itu ya. Kemudian Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ya itu seh ya bukan she ya beda. Iya, autocorrect. Ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ya tentang penyebutan pertama kematian dan peristiwa kematian pertama. Ya, jadi peristiwa kematian pertama itu dimulai dari pelanggaran terhadap hukum yang ada di sini untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Meskipun nanti baru benar-benar kematiannya itu terjadi pasal 4, tapi kalau peristiwa ini nggak terjadi, pelanggaran terhadap hukum ini nggak terjadi, ya nggak akan pernah ada kematian sebenarnya selama-lamanya kan gitu ya. Itu Iya, ya, dan intinya adalah kematian itu bukanlah bagian dari kehidupan, kematian adalah lawan dari kehidupan. Itulah kenapa secara naluriah, secara alamiah manusia itu selalu membenci kematian, memberontak terhadap kematian, sedih terhadap kematian, ya. Dan eh, menurut 1 Korintus 15 ya, ayat 15 sampai 18, eh, jangan sampai kita menganut pandangan bahwa tidak ada kebangkitan. Ya, dan bahkan menganut pandangan bahwa kematian itu justru adalah kehidupan itu sendiri. Justru kematian itu membebaskan jiwa dari tubuh. Enggak. Ya, itu pandangan yang salah itu. Ya. Harusnya pandangan yang benar adalah di 1 Korintus 15 ayat 20-nya. Ya, bahwa dengan kebangkitan Yesus, ya, maka kita juga dijamin akan bangkit lagi. Dan tujuan akhirnya adalah mengembalikan dunia di keadaan tanpa kematian, seperti keadaan awalnya. Karena kematian itu bukanlah bagian dari kehidupan, kematian itu lawan kehidupan. Ya. Dan itu bisa dihubungkan ke banyak nubuatan di kitab Wahyu juga ya. Misalkan Wahyu 1 ayat 18 ya, kemudian Wahyu 20 milenium ya, itu bisa dihubungkan ke situ. Ya, sehingga dalam belajar nubuatan ya, tapi belum memahami tentang konsep kematian, konsep kebangkitan ya, apalagi masih percaya dengan doktrin kebakaran jiwa itu ya, itu akan sangat sulit untuk menafsirkan nubuatan. Kemungkinan besar tafsirannya akan salah itu. Ya, seperti itu. Ya, itu aja sih Bil untuk pekan ini. iya. Oke, terima kasih Mas Hansen. Ya ini pelajaran yang bagus ya, kita belajar banyak konsep ya, kasih, kematian, ya kan, anak domba, ya, pengorbanan Yesus, dan itu semua dari kitab Kejadian ya. Bahkan dari peristiwa, ada beberapa yang dari peristiwa yang sama, gitu kan. Dan ya saya rasa ini ya, cara berpikir seperti ini ya, prinsip seperti ini yang kita jarang, sudah jarang lah kita kita terapkan gitu dalam belajar nubuatan gitu ya, terutama dari kitab Wahyu. Dan bagus sekali ya Sean Bunstra menulis pelajaran sekolah sahabat kita ya, sudah dua ini prinsip kemarin yang sudah belajar, sekarang kita sebenarnya ini prinsip lain gitu ya. Ya kan pada akhirnya semuanya prinsip gitu kan. Ya, cuman ini prinsip yang lebih teknis. Ah ya, benar Ya. benar benar. Kemarin prinsipnya lebih ke mindset. Mindset Ya, mindset. ini benar-benar langsung teknis praktis gitu ya. Intinya kan mindset gitu kan. Kemarin mindset gitu ya, kasih, jangan menghakimi, fokus Yesus gitu kan. Jangan ada yang lewat, detail gitu ya. Attention to the detail. Sekarang kita lihat bagaimana banyak konsep di dalam nubuatan itu ternyata sudah disebutkan konsepnya di sepanjang Alkitab dan di penyebutan pertamanya. Dalam konteks ini adalah di kitab Kejadian gitu ya.
Ya semoga pelajaran kali ini bisa membantu saudara ya eh, dalam belajar sekolah sahabat. Ya sebelum kita menutup ya, ada sedikit apa namanya refleksi nih Mas Hansen. Ada sedikit refleksi karena ya puji Tuhan kita banyak orang yang udah menonton impromptu gitu kan. Terus akhirnya mereka melihat bahwa kok sepertinya cara kita belajar ini berbeda gitu Hmm. dengan misalnya eh, channel atau sekolah sahabat lainnya. Dan ya kita sejak awal sudah bilang ya bahwa sebenarnya ya kalau saudara mengikuti ya cara struktur belajar seperti ini ya memang seperti inilah cara kita belajar secara personal ya bahkan tanpa direkam kayak gitu. Memang ya memang kayak gini. Hmm. Kita buka ayatnya. Jadi kalau ada sekolah sahabat yang tidak membuka ayat sama sekali, wah itu diragukan itu ya. Itu itu sangat berbahaya ya. Bukan orangnya tapi metode seperti itu sangat berbahaya ya. Belajar sekolah sahabat tanpa membuka Alkitab itu sangat-sangat berbahaya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang apa namanya impromptu ini sebenarnya lebih didesain untuk guru ya, untuk guru. Kalau saya secara pribadi, semua orang boleh menggunakan ini tentu dan itu kami harap semua orang menonton ini. Tetapi ada baiknya guru lebih apa namanya lebih fokus atau lebih diutamakan gitu ya dalam cara belajar seperti ini. Kenapa? Karena kita sadar ya mungkin semua anggota UKSS itu tidak punya waktu yang sebanyak ini belajar, mungkin ya. Walaupun itu sebenarnya penting, tapi kita harus akui itu kenyataannya seperti itu kan Mas Jansen. Nah, Hmm. jadi siapa yang bisa mengisi gap, siapa yang bisa mengisi kekosongan ini? Ya tentu guru gitu kan. Makanya di poin terakhir adalah selalu saran poin diskusi bagi guru SS. Harapannya adalah kalau waktunya dengan waktunya singkat itu guru SS tahu gambaran besarnya, maka bisa menyampaikan dengan lebih baik gitu kan. Jangan ada poin yang tertinggal dengan pemahaman bahwa tidak semua orang punya waktu yang sama untuk belajar 2 jam lebih gitu kan dalam setiap sekolah sahabat. Jadi itulah apa sedikit refleksi ya bagi kita ya. Tapi konsepnya tetap sama ya. Adalah setiap pelajaran sekolah sahabat itu kan kita belajar sekolah sahabat itu kan sebenarnya belajar Alkitab saudara. Itu dia. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, wah sangat sangatlah tolonglah jangan gitu ya. Jangan jangan sampai kita tidak membuka sama sekali ya Alkitab kita dalam Hmm. diskusi bahkan dalam belajar sekolah sahabat gitu kan. Belajarnya aja udah nggak buka Alkitab gitu apalagi diskusinya. Nanti langsung aplikasi, aplikasi gitu kan. Langsung aplikasi. Ya. Bingung Coba ini kita kalau buka sampulnya, coba. Sampul sebelah kiri, coba apa tulisannya itu. ya sampul sebelah kiri. Coba, tolong dibaca, Bil. Ini sampul. Sampul depan, bagian kiri atas. Bagian kiri atas ini punya saya ya. Penuntun guru, pedoman pendalaman Alkitab. Nah, pedoman pendalaman Alkitab. Ya, jadi ini adalah pedoman pendalaman Alkitab. Penuntun untuk belajar Alkitab. Masa nggak buka Alkitab, nggak baca Alkitab? Ya, seperti itu. Benar-benar. Dan ya itu kekhawatiran saya karena ya itulah. Kita nggak menyerang siapapun atau apapun, tapi kenyataannya ini adalah belajar Alkitab, saudara. Saudara mau terima atau tidak, kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita tidak baca Alkitabnya, wah itu sangat hati-hati ya, sangat hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali. Karena kita takut yang keluar itu bukan dari itu keluar dari pikiran kita gitu, bukan dari Alkitabnya gitu kan. Mungkin itu ya sedikit refleksi terakhir ya bagi saudara-saudara semua. Ada lagi Mas Yansen yang mau ditambahkan? Cukup, cukup. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Eh, kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami dengan segala keterbatasan kami Tuhan dalam memahami firman-Mu. Bapa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami percaya Engkau mampukan kami untuk bisa mengerti, bisa melakukannya, dan bisa membagikannya kepada orang lain. Bapak, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar sahabat ini. Berikan mereka semua hikmat dalam mengajar dan dalam menuntun diskusi supaya apapun yang kami diskusikan, yang kami bahas sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara semua. Shalom. Shalom semuanya.